Menjadi biksu atau tidak adalah keputusan yang sulit. Fang Xing telah tenggelam dalam pemikiran mendalam selama 2 hari terakhir. Menurutnya, sama sekali tidak dapat diterima menjadi seorang biksu yang makan sayuran hijau, memperhatikan lampu hijau, duduk diam dan membaca kitab suci hantu setiap hari. Seorang manusia harus makan daging, menikahi seorang istri, dan pergi jalan-jalan. Tidak satu pun dari ini yang boleh terlewatkan. Meskipun ada biksu peminum anggur dan pemakan daging yang mengajarinya bahwa biksu tidak harus selalu tidak makan daging, biksu peminum anggur dan pemakan daging tidak memiliki istri. Terlebih lagi, Paman Fang adalah seorang bandit genit, dengan kepala gundul dan mengenakan jubah biksu. Bukankah ini agak terlalu jelek? Hidup ini sangat sulit. Dalam beberapa hari terakhir, sosok Fang Xing yang sedih dapat terlihat di berbagai tempat di Kuil Lingshan, dan dia merasa sangat kesepian. Biksu muda Sensiu, yang diperintahkan oleh gurunya untuk membantu Fang Xing menjadi biksu, tahu bahwa kakak laki-lakinya khawatir, jadi dia mengikutinya sepanjang hari untuk membujuknya. Dia mengikuti Fang Xing ke kuil Buddha dan ke gunung belakang, dan dia terus mengomel dan membuat Fang Xing kesal sampai mati. Saudaraku, wanita adalah sumber masalah. Mereka kemungkinan besar akan terkontaminasi oleh karma. Bukankah akan lebih damai jika kamu tidak menikahi seorang istri? Jika kau menginginkan kedamaian dan ketenangan, mengapa kau tidak menjadi kasim saja? Ya, ketika seorang biksu terbebas dari segala kekhawatiran dan masalah, itu akan membantu praktiknya. Ketika keempat elemen itu kosong, mengapa kamu masih berlatih? Bukankah lebih baik mati? Ya, ketika para pendeta melepaskan 3 racun keserakahan, kemarahan, dan ketidaktahuan, mereka akan memiliki lebih sedikit masalah yang tidak perlu. Masalah, itu semua menyenangkan. Apa maksudmu, kakak senior? Tahukah kamu betapa nikmatnya memiliki banyak uang? Kamu dapat membeli apapun yang kamu inginkan, dan kamu menjadi bos karena kamu punya uang. Apakah ini yang disebut keserakahan? Tahukah kamu betapa nikmatnya memukul seseorang yang kamu benci? Kamu dapat memukulnya dengan sangat keras hingga dia tidak dapat menemukan jalan keluarnya, dan kemudian kamu dapat melampiaskan amarahmu. Apakah ini yang disebut kemarahan? Tahukah kamu betapa nikmatnya menjadi ahli dalam suatu industri? Kamu pandai merampok rumah dan merampok orang kaya untuk membantu dirimu sendiri. Apakah ini yang disebut kebodohan? Kakak, sepertinya pemahamanmu ada yang salah. Pikiranmu bermasalah. Kau orang malang yang lahir di sarang biksu. Beraninya kau membujukku. Biar ku beritahu, di bawah gunung ini, dunia yang penuh warna itu sangat menyenangkan. Kau makan sayur dan tahu tanpa minyak setiap hari. Sungguh menyedihkan, bukan? Waktu aku di bawah sini, aku makan semua jenis ikan dan daging. 1 gigitan saja bisa membuat mulutmu penuh minyak. Itu sangat keren. Dan di rumah bordil, gadis-gadis cantik dengan rok yang memperlihatkan kaki mereka akan bernyanyi dan menari di sekelilingmu. Dan ada harta yang tak terhitung jumlahnya di dunia kultivasi, semua jenis barang berharga. Orang lain akan memperebutkannya, tetapi kau memasukkan semuanya ke dalam sakumu. Itu semua milikmu. Kau mengerti bagaimana rasanya. Kata-kata itu membuat biksu muda Sensiu, yang datang untuk membujuknya agar menjadi biksu, begitu gembira hingga matanya berbinar. Saudara senior, sungguh suatu berkah bisa mendapatkan semua ini, tetapi sangat menyakitkan jika tidak mendapatkannya. Guru berkata bahwa hal yang paling menyakitkan di dunia ini adalah tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Justru karena ribuan godaan inilah orang tidak pernah bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, jadi semua makhluk hidup ditakdirkan untuk menderita. Itulah sebabnya Sang Buddha berkata bahwa kita harus memutus hubungan duniawi. Setelah waktu yang lama, biksu muda itu menahan diri dan memberikan nasihat yang sungguh-sungguh kepada Fang Xing. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya, itu karena kamu tidak berguna. Jika kamu berusaha lebih keras, kamu bisa mendapatkannya, kan? Fang Xing tidak senang, menatap biksu kecil itu dengan ekspresi kecewa. Dia juga menjadi tertarik, dan berbicara dengan biksu kecil itu dengan air liur yang berterbangan sepanjang sore, membuat biksu kecil itu mendesah. Awalnya, dia mencoba membantah, tetapi pada akhirnya, matanya berbinar, dan dia terus menggenggam tangannya dan melafalkan nama Buddha, sementara dia tidak dapat menahan diri untuk meminta Fang Xing menjelaskan lebih rinci. Dia sudah bersemangat untuk bergerak. Bagaimana mungkin aku diadopsi oleh seorang pendeta tepat setelah aku lahir? Mereka berbincang hingga senja, dan biksu muda Sensiu tenggelam dalam pikirannya dan menggumamkan sesuatu. Hahaha, apakah kamu menyesal? Biar ku beritahu, ada hal yang lebih menyenangkan di kaki gunung daripada yang kusebutkan. Fang Xing merasa sangat bangga, dan terus menghasut biksu muda Sensiu, berbicara begitu bersemangat, sampai-sampai dia tidak bisa mengeluarkan gambar-gambar erotisnya. Biksu muda Sensiu cukup tertarik, matanya semakin cerah, jejak air liur berkilauan menggantung di sudut mulutnya, tetapi dia merasakan ada yang tidak beres di hatinya.
Setelah bertahan lama, dia berbisik, saudaraku, tidak peduli seberapa bagus gunung itu, kamu masih harus menjadi biksu. Hal-hal yang kamu katakan memang menyenangkan, tetapi sebagai biksu kamu tidak bisa bermain dengan santai, dan kamu tidak bisa bermain sama sekali setelah kamu meninggal. Kalimat ini membuat Fang Xing terdiam. Mulutnya sedikit terbuka, kegembiraannya hilang, dengan ekspresi frustrasi di wajahnya. Merasakan kesedihan mendalam yang datang darinya, Shen Xiu tahu dari pengalaman masa lalu bahwa dia pasti akan memukulinya. Sebelum kesedihannya berubah menjadi kemarahan, dia melompat ketakutan dan berkata, oh tidak, saudara senior, Anda telah membangkitkan pikiran jahat saya. Saya sangat bersalah. Tidak, saya akan melafalkan Prajna Sutra 10.000 kali di hadapan Sang Buddha untuk memurnikan pikiran saya. Setelah berkata demikian, dia melarikan diri meninggalkan Fang Xing sendirian dalam kesedihan. Ya, kamu masih bisa melanggar sila sebagai seorang biksu, tapi kalau kamu bukan biksu, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melanggar sila. Fang Xing berpikir dalam hatinya, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Meskipun ia berhasil membuat biksu muda dengan akar spiritual yang dalam itu memiliki pikiran jahat sore ini, Fang Xing masih belum bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Biksu muda Shen Xiu menjadi biksu karena ia lahir di kuil Buddha, tetapi ia melakukannya untuk menyelamatkan hidupnya. Jadi, haruskah biksu melakukannya atau tidak? Fang Xing, yang akhirnya tenang, berjalan mengitari kuil Lingshan dengan tangan di belakang punggungnya sambil mendesah. Kuil Lingshan yang besar ini sebenarnya hanya memiliki sedikit biksu. Tidak seperti gunung dan sekte terkenal lainnya dengan puluhan ribu pengikut, meskipun kuil Lingshan adalah tanah Buddha terakhir, hanya ada 100 biksu di kuil tersebut, dan biasanya, mereka menutup pintu dan tidak pernah muncul dengan mudah. Tanda tanya, hal ini membuat kuil Lingshan terlalu sepi. Tidak seorang pun terlihat dari pagi hingga malam. Selain itu, biksu peminum anggur memimpin 72 biksu di gunung belakang untuk membantu Xiao Sui memurnikan ibel. Kepala kuil Lingshan juga ada di sana, dan Paman 11 meninggalkan kuil Lingshan sebelum dia bangun dan bergegas ke Shenzhou, jadi Fang Xing bahkan tidak memiliki siapapun untuk diajak bicara. Pertanyaan yang meresahkan ini, bagaimanapun juga, adalah sesuatu yang harus saya pahami sendiri secara perlahan. Aula utama, kuil Buddha kuno, hutan pagoda Bodhi, dan gudang sutra, semuanya meninggalkan sosok Fang Xing yang kesepian. Selama beberapa hari ini, dia juga dengan saksama mempelajari kondisi tubuhnya dan menemukan bahwa itu seperti yang dikatakan biksu muda Shen Xiu, meskipun kondisinya tampaknya telah pulih sepenuhnya, pada kenyataannya, ada bahaya tersembunyi yang besar. Obat mujarab dalam tubuhnya ingin keluar sepanjang waktu, dan dia sekarang dapat mempertahankan vitalitasnya hanya dengan mengandalkan vitalitas luar biasa yang terkandung dalam obat mujarab ini. Saat pil ini meninggalkan tubuhnya, dia akan mati. Sekarang, aku mengandalkan kitab suci di permukaan tubuhku untuk mengunci pil panacea. Namun, kekuatan kitab suci akan melemah secara bertahap seiring berjalannya waktu. Ketika kekuatannya menghilang sampai batas tertentu, pil panacea pasti akan hilang. Kecuali Anda mempraktikkan Mahavairochana Sutra. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Pertanyaan ini mengunci Fang Xing dengan kuat dalam pikirannya, dan dia tidak dapat merasa tenang sama sekali. Selama kurun waktu ini, selain biksu muda Shen Xiu, tidak ada seorang pun dari kuil Lingshan yang datang untuk bertanya kepadanya. Pertama, karena masalah Xiao Sui belum sepenuhnya terselesaikan. Kedua, kuil Lingshan mungkin tidak pernah berpikir bahwa Fang Xing akan memiliki pilihan kedua. Orang selalu harus mati. Aduh, menjadi seorang biksu itu membosankan, tapi demi hidupku. Menghadapi senja yang pekat, Fang Xing yang telah ragu-ragu selama berhari-hari, akhirnya menepuk pahanya dan membuat keputusan. Dia mengambil keputusan, menyentuh kepalanya yang botak, dan segera berjalan perlahan dengan langkah berat menuju kedalaman kuil Lingshan. Dia sangat ragu-ragu dalam hatinya, jadi dia tidak berjalan terlalu cepat. Butuh setengah cangkir teh baginya untuk mencapai perpustakaan sutra di kuil Lingshan. Menurut biksu muda Sexiu, pavilion ini menyimpan banyak kitab suci Buddha yang selamat dari kehancuran agama Buddha. Itu bukan mantra sihir tertentu, tetapi mengandung kebenaran besar. Bagi para praktisi, itu adalah harta karun tertinggi. Semua biksu di kuil Lingshan dapat masuk dan meminjamnya, kecuali Fang Xing. Karena dia tidak pernah setuju untuk ditahbiskan dan identitasnya tidak diketahui, kepala biara kuil Lingshan mengeluarkan dekrit bahwa dia tidak diizinkan masuk kecuali dia menerima sila Buddha. Kuil Lingshan sunyi dan sepi, tetapi di tempat yang penting seperti Aula Sutra, masih ada seorang biksu tua Mahayana Eliksir Emas yang bertugas sebagai penanggung jawab. Sejak Fang Xing memasuki kuil, dia selalu melihatnya duduk bersila di sini, lebih tenang daripada singa batu biasa yang menjaga gerbang. Biksu tua itu pasti telah menerima perintah dari kepala biara. Ketika dia melihat Fang Xing datang, dia membuka matanya yang kuning keruh dan melihat ke atas.
Biksu tua itu tidak berkata apa-apa, tetapi sikapnya terungkap dengan jelas. Tanpa menerima tanda penahbisan dan masuk dalam Sangha Buddha, seseorang tidak dapat memasuki Aula Sutra. Fang Xing biasanya terlihat kasihan sebelum pergi, tetapi hari ini, setelah membuat keputusan, dia tampak sedikit tidak sabar. Dia memutar matanya dan berjalan ke arah biksu tua itu sambil mengumpat, "Lihat, lihat, lihat dirimu, nona muda. Apakah menyenangkan mengawasiku seperti pencuri setiap hari? Meskipun aku benar-benar tidak ingin menjadi biksu, demi hidupku, aku harus memasuki Aula Sutra ini hari ini." Bahkan biksu tua ini, yang setenang singa batu, tersenyum tipis ketika mendengar kata-kata Fang Xing. Dia perlahan mengangkat tangannya, ingin menghentikan Fang Xing, memberitahunya bahwa meskipun dia telah memutuskan untuk masuk agama Buddha, dia tidak dapat memasuki paviliun kitab suci ini sebelum dia menerima bekas luka pentahbisan, benar-benar menjadi murid Buddha, dan menerima dekrit dari kepala biara. Namun, saat dia mengangkat tangannya, Fang Xing, yang berjalan mendekat dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya, tiba-tiba bergerak, melangkah maju, dan mengangkat telapak tangannya untuk menekan ke bawah. Tingkat kultivasi Fang Xing sekarang sangat tinggi. Dia belum berada di tahap Nas Chen Sol, tetapi lebih baik dari tahap Nas Chen Sol. Serangan mendadak ini tidak biasa dan tubuhnya langsung menembus jarak pendek beberapa kaki di antara keduanya. Dia memegang jimat ungu emas di antara jari-jarinya dan menekannya dengan kuat di dahi biksu tua itu. Pada saat yang sama, serangan telapak tangan ini mengandung beberapa kekuatan telapak tangan yang mengerikan, yang secara langsung membuat biksu tua itu tidak stabil. Ditekan oleh jimat emas ungu lagi, dia tidak akan bisa melarikan diri dalam waktu singkat bahkan jika dia memiliki kultivasi yang luar biasa. Fang Xing mengamati sekelilingnya dengan sembunyi-sembunyi, dan melihat bahwa tempat itu sunyi dan kosong, ia bergegas masuk ke Aula Sutra, mengeluarkan tas kain yang telah ia persiapkan sejak lama, dan bergegas menuju rak tempat kitab suci dan buku-buku yang tak terhitung jumlahnya yang belum lengkap diletakkan. Ia memasukkan barang-barang ke dalam tas secara berkelompok, tanpa sempat membedakan yang baik dari yang buruk. Ia hanya mengambil apapun yang menurutnya baik dengan cermin dewa dan ibel yin yang. Tidak lama kemudian, dia menyelinap keluar dari Aula Sutra, mengaktifkan teknik penyembunyian napas, dan sosoknya terbang seperti asap. Dia menghindari beberapa batasan tetapi sangat kuat di kuil dalam satu napas dan langsung menuju keluar kuil Lingshan. Jangan pikir aku tidak akan mengambil barang-barangmu hanya karena kamu menyelamatkanku. Cara paling ampuh untuk menyelesaikan masalah memang tetap dengan berpegang pada cara lamamu. Dalam beberapa hari terakhir, meskipun dia memang sedih, sifat Fang Xing membuatnya berkeliaran di sekitar kuil Lingshan. Meskipun masih ada beberapa area terlarang yang tidak bisa dia kunjungi, dia hampir mengenal tata letak seluruh kuil Lingshan dan konfigurasi personelnya. Dalam bahasa gaul, ini disebut melangkah di jalur yang benar. Oleh karena itu, ketika dia akhirnya mengetahui bahwa jika dia ingin bertahan hidup, dia harus menjadi seorang biksu, Fang Xing membuat keputusan yang menyakitkan dan dengan tegas berlari ke perpustakaan sutra untuk mengambil segenggam. Tentu saja, bagi pihak lain, ketika membuat keputusan ini, dia sebenarnya menolak dalam hatinya. Dia hanya tidak sengaja melangkah di tempat yang tepat, kebetulan menyiapkan kantong besar, lalu melakukan kesalahan di tengah suasana panas. Sekarang dia melarikan diri ke pinggiran kuil Lingshan dengan hati yang gila. Prosesnya berjalan lancar, bukan karena Fang Xing benar-benar memiliki kemampuan untuk masuk dan keluar kuil Lingshan seolah-olah tidak ada orang di sekitar. Alasan utamanya adalah kuil Lingshan merupakan kuil kuno yang sangat besar sehingga hanya sedikit orang yang terlihat. Selain itu, sebagian besar dari mereka yang masuk ke kuil Lingshan adalah orang-orang miskin yang tidak memiliki tujuan di dunia kultivasi. Bahkan jika orang-orang ini masuk ke kuil Lingshan, mereka berkecil hati dan mengasingkan diri sepanjang tahun. Kecuali jika ada dekrit dari kepala biara kuil Lingshan atau musuh yang kuat menyerbu untuk menghancurkan tempat perlindungan terakhir mereka, mereka akan mengabaikannya bahkan jika langit runtuh dan bumi terbelah. Beberapa arhat yang telah dilatih secara pribadi oleh Lingshan kini sebagian besar membantu Xiao Sue memurnikan ibel dengan Biksu Jiurou. Beberapa yang tersisa tentu saja kuat, tetapi di depan pencuri seperti Fang Xing yang setengah langkah ke tahap Nas Chen Sol dan memiliki teknik penyembunyian napas yang hebat, kekuatan pertahanan mereka yang kecil tidak banyak berguna. Selain itu, para biksu kuil Lingshan mungkin tidak pernah menyangka bahwa ibel kecil ini akan datang untuk mencuri. Berkat berbagai faktor, ditambah kekuatan Dewa Yin Yang dan cermin ibel, serta persiapan yang telah ia lakukan sebelumnya, ia pun mampu menghindari segala larangan dan bergegas keluar dari kuil. Dinding kuil Lingshan tidak tinggi. Fang Xing dengan hati-hati memilih tempat yang paling lemah pembatasnya, dan dengan hati-hati melompat ke atas dinding. Menoleh ke belakang, dia melihat kuil Lingshan yang besar itu terbenam dalam kegelapan dan keheningan. Rupanya, tidak ada seorang pun yang menyadari pencurian di Aula Sutra. Dia langsung gembira, dan dengan teriakan kegembiraan yang keras, dia langsung melompat keluar.
Saat saya melompat keluar, saya benar-benar merasakan sensasi hamparan lautan luas tempat ikan-ikan dapat melompat dan hamparan langit tempat burung-burung dapat terbang bebas. Pada saat ini, saya merasakan kepuasan terbesar dalam 10 tahun terakhir. Perasaan merampok kuil Lingshan benar-benar berbeda. Setelah melompati tembok kuil, ia melompat ke udara dan terbang menuju bulan terang yang sebesar roda. Ia begitu gembira hingga ingin mengaum. Namun saat ia hendak meloncat berdiri, tiba-tiba terdengar suara terkejut dari belakangnya, "Kakak, kamu mau kemana?" Fang Xing hampir terjatuh. Dia berbalik dengan panik dan melihat wajah penasaran biksu muda Sensiu. "Dasar botak, kau ingin membasmiku." Fang Xing tersadar dan menamparnya. Dia benar-benar ingin menghajar si botak ini sampai mati. "Aku seperti pencuri sekarang, sial, teriakan ini bisa membuatku takut setengah mati, oke. Hei, saudaraku, jangan pukul aku." Biksu muda Sensiu tanpa sadar memeluk kepalanya dan memohon belas kasihan. "Otang pembawa sial, kamu nggak mau nyanyi. Kenapa kamu melayang-layang di sini seperti hantu?" Fang Xing menendang biksu muda Sensiu 2 kali karena marah, tetapi dia tidak berani menggunakan kekuatan lagi karena dia takut biksu muda itu akan berteriak terlalu keras. Sensiu sudah terbiasa dipukuli oleh Fang Xing selama ini. Dia hanya menganggap 2 tendangan itu sebagai sesuatu yang gatal. Ketika Fang Xing berhenti memukulnya, dia menepuk pantatnya dan berdiri. Dia dengan penasaran melirik tas besar di punggung Fang Xing dan bertanya dengan bingung, "Saya baru saja membaca sutra, tetapi saya masih tidak bisa tenang. Sepertinya ada yang salah dengan prinsip saya. Saya ingin datang dan berbicara dengan Anda, saudara. Begitu saya keluar, saya melihat Anda berlari ke sini, jadi saya mengikuti Anda untuk melihat. Kemana Anda pergi? Apa yang ada di punggung Anda?" Fang Xing berkulit tebal. Dia menyentuh kepala botak kecil Sensiu sambil tersenyum dan berkata, "Aku akan jalan-jalan. Kamu kembali dulu." Sambil berkata demikian, dia berlutut dan berlari. Sensiu menatapnya dengan aneh, dan berkata, "Kakak, mengapa kamu terlihat begitu licik, seperti pencuri?" Ketika dia menyebutkan kata pencuri, mata Sensiu tiba-tiba melebar dan dia menutup mulutnya dengan tangannya pencuri. Wajah Fang Xing langsung berubah dingin, dia menatap Sensiu dengan niat jahat dan berkata, "Jika kau tidak ingin aku membasmimu, diam saja." Sensiu benar-benar panik, dan berkata dengan wajah sedih, "Saudaraku, kamu salah melakukan ini, aku akan memberitahu kepala biara." "Anda," Fang Xing menjadi cemas saat melihatnya. Dia tahu bahwa meskipun biksu kecil Sensiu tampak konyol, dia tidak boleh diremehkan. Dia memukulinya setiap hari dan telah menemukan bahwa pencuri botak ini sangat kuat, tetapi dia takut padanya dan tidak berani melawannya. Jika mereka benar-benar mulai bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Selain itu, tempat ini sangat dekat dengan kuil Lingshan dan akan buruk jika orang lain khawatir. Dengan mengingat hal itu, dia mencibir, "Silakan saja, kalau kau pergi, aku akan bilang itu dilakukan oleh kita berdua." Pernyataan ini membuat biksu muda Sensiu tercengang, dan dia berkata dengan wajah sedih, "Saudaraku, kamu tidak bisa melakukan ini, kepala biara tidak akan mempercayaimu." Fang Xing mengupil dengan tidak sabar dan berkata, "Lalu bagaimana kau menjelaskan kenapa kau ada di sini bersamaku di tengah malam?" Sensiu berkata, "Aku datang untuk mencarimu." Fang Xing, "Lalu mengapa kamu datang menemuiku?" Sensiu berkata, "Aku merasa ada yang salah dengan hati tauku, jadi aku datang mencarimu." Fang Xing memotongnya, "Bagaimana jika kepala biara bertanya kepadamu apa yang salah dengan hati daomu?" Sensiu berkata, "Saat saya melafalkan sutra dan bermeditasi, saya selalu memikirkan tentang daging berlemak, anak ayam, dan harta karun yang Anda sebutkan." "Haha, kamu seorang biksu, tetapi kamu memikirkan hal-hal ini di hadapan Sang Buddha. Kamu pasti kerasukan." Perkataan Fang Xing membuat Sensiu tertegun sejenak, lalu dia berkata dengan ngeri, "Aku tidak memilikinya." "Hehehe." Fang Xing menatapnya dengan jijik. Biksu muda Sensiu tidak dapat menipu dirinya sendiri, ia merasa seperti tersambar petir. Fang Xing menatapnya sambil tersenyum, berpikir bahwa jika dia melarikan diri sekarang, biksu kecil itu pasti tidak akan menghentikannya. Namun, jika dia kembali ke kuil Lingshan dalam keadaan linglung, dia pasti akan ketahuan. Akan buruk jika para biksu di kuil Lingshan mengusirnya. Jadi dia memutuskan dan terus menggodanya, "Pikirkanlah, jika kepala biara mengetahui bahwa kamu memiliki pikiran jahat, apa yang akan dia lakukan?" Biksu muda Sensiu dipenuhi rasa takut. 10.000 pembacaan Prajna Sutra. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing menatapku, "Ini aku. Aku takut kamu akan dirasuki setan, jadi aku tidak akan pernah membiarkanmu turun gunung lagi." Wajah biksu muda Sensiu menjadi pucat pasi. Ketika dia mengobrol mendalam dengan Fang Xing sebelumnya, dia bercerita tentang hidupnya. Dia tumbuh di kuil Buddha sejak dia masih kecil.
Di bawah bimbingan para biksu di kuil, dia mempelajari kitab suci Buddha dan mempraktikkan teknik Buddha. Dia tidak pernah meninggalkan gunung. Hanya 10 tahun yang lalu, dengan izin kepala biara, dia turun gunung sekali dan pergi ke wilayah utara untuk mencari kesempatan mendirikan kuil Lingshan. Namun, misi itu sangat sulit baginya, tetapi dibatalkan karena Fang Xing mencuri kuali Fengshan dan melarikan diri. Dia dipanggil kembali ke kuil Lingshan oleh kepala biara dan tidak pernah pergi sejak saat itu. Setelah kembali ke kuil Lingshan, dia selalu mengkhawatirkan orang-orang di luar kuil. Dia selalu mengkhawatirkan orang-orang di luar kuil. Dia selalu mengkhawatirkan orang-orang di luar kuil. Namun bagi Shen Xiu, pengalaman ini membuatnya mengingatnya selama 10 tahun. Ia telah memikirkan kesempatan kedua untuk turun gunung. Namun sekarang, Fang Xing menghantamnya tepat di hatinya. Ia begitu takut hingga ia bahkan tidak dapat berbicara sejenak. Fang Xing melihat waktunya dan terkekeh, lalu berkata, jadi kamu hanya punya satu solusi sekarang. Biksu muda Shen Xiu sedikit tertegun, dan buru-buru memohon, saudaraku, tolong ajari aku. Fang Xing memutar matanya turunlah gunung bersamaku, ayo pergi sekarang. Biksu muda Shen Xiu terkejut saya tidak mendapat perintah dari kepala biara. Fang Xingdao katakan saja bahwa akulah yang menculikmu dan membawamu turun gunung. Jika aku menangkapmu kembali, itu bukan tanggung jawabmu. Biksu muda Shen Xiu tertegun sejenak, dan tampak sangat tergoda, tetapi masih ragu-ragu dan berkata, tidak, kepala biara akan memarahiku. Fang Xing mencibir dan berkata, setelah kita turun gunung, aku akan memaksamu makan daging yang lezat. Biksu muda Shen Xiu menelan ludahnya, tetapi tetap menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, tidak, itu melanggar sila. Fang Xing terkekeh dan berkata, setelah kita turun gunung, aku akan memaksamu untuk merebut harta karun berkilau itu. Biksu muda Shen Xiu benar-benar bingung, dan setelah beberapa saat dia berkata, saya masih merasa tidak enak badan. Fang Xing mencibir dengan nada menghina setelah kita turun gunung, aku akan memaksamu untuk mengintip wanita yang sedang mandi. Biksu muda Shen Xiu benar-benar kesal. Terjadi pergulatan antara batin dan lahiriah, dan ekspresinya terus berubah, seperti di medan perang. Setelah sekian lama, ia akhirnya menguatkan keyakinannya. Ekspresinya seserius Buddha, dan seperti pahlawan yang rela mengorbankan dirinya. Ia menggenggam kedua tangannya, melantunkan kata-kata Buddha dengan lembut, lalu mengulurkan tangannya di depan Fang Xing, menutup mulutnya rapat-rapat, dan tidak berkata apa-apa. Fang Xing tercengang apa yang kamu lakukan? Biksu muda Shen Xiu berkata dengan tegas ikat dia. Dahi, kali ini giliran Fang Xing yang tercengang. Ia mengamati biksu kecil itu lebih dekat dan merasa bahwa ia sedikit aneh. Biksu muda Shen Xiu berkata dengan tegas saudaraku, aku akan melawan jika kau memaksaku. Fang Xing tanpa sadar berkata kalau begitu aku akan memukulmu sampai kamu setuju. Biksu muda Shen Xiu menghela napas lega dan berkata, kalau begitu aku merasa lega. Ikat dia dengan cepat. Tali sihir tingkat rendah yang sederhana mengikat biksu muda Shen Xiu, yang kemungkinan besar akan menjadi murid Buddha Lingshan selain Fang Xing. Dia mengangkat tangannya dan membiarkan Fang Xing menuntunnya maju dengan mudah, tampak seperti dia siap mengorbankan dirinya sendiri. Namun, Fang Xing membawa tas besar penuh kitab suci Buddha di punggungnya. Dia bergumam sambil berjalan, otang pembawa sial, aku memanfaatkan keledai botak hanya untuk mencuri beberapa kitab suci Buddha. Di balik kuil Lingshan, sebuah gunung yang merupakan kawasan penganut agama Buddha, terdapat sebuah kawasan yang tampak bagaikan negeri ajaib. Di dalam gua yang sangat besar, tidak ada sinar matahari selama bertahun-tahun dan berbulan-bulan, dan selalu gelap. Namun, di dasar gua, tanah yang terbuka dipenuhi magma dan asap beracun. Segala macam kekuatan gelap dan aneh membuat tempat ini tak bernyawa. Jika seorang kultivator dengan tingkat kultivasi lebih rendah dari inti emas masuk, mereka akan musnah di sini dalam waktu singkat. Namun, saat ini, ada puluhan orang di ruang gua yang sangat besar. Di tengah magma di dasar, seorang wanita dengan gaun putih dan rambut putih duduk bersila di atas panggung teratai hitam. Di bawah panggung teratai hitam, api magma bawah tanah yang membara tertarik, terus-menerus membakar tubuh wanita itu. Setiap tarikan napas penuh dengan rasa sakit yang menyiksa, tetapi wanita itu duduk bersila, memegang segel bodi dengan tangannya, dan memaksakan diri untuk menahan rasa sakit. Di lereng bukit menghadap wanita itu, dua orang biksu tengah duduk bersila. Dua pendeta itu, yang satu tingginya lebih dari 3 meter, dengan rambut hitam sepanjang jari, tiap helainya seperti tombak besi yang lain adalah seorang pendeta pendek dan gemuk yang mengenakan jubah ungu dan emas. Dia memiliki ekspresi serius, menundukkan kepalanya, dan terus menarik rosario di tangannya. Dan di sekitar gua-gua tersebut terdapat puluhan arhat emas yang melantunkan kitab suci Buddha dengan suara rendah. Setelah 12 jam berlalu, biksu jangkung yang suka minum alkohol dan makan daging itu membuka matanya yang cerah,
menatap wanita itu dengan tegas, dan berteriak dengan suara muram penyihir Xiao Sui, kau telah jatuh ke dalam kebejatan, memakan orang dan menjadi ibel, dan melakukan tabu terhadap dewa dan ibel. Aku akan memurnikanmu dengan api ibel bawah tanah, mencucimu dengan mata air dingin, menusukmu dengan pisau tajam, memukulmu dengan duri, dan menguburmu dengan tanah tebal. Aku akan membiarkanmu menderita 5 penderitaan di akhirat untuk menebus dosa-dosamu dan mengembalikanmu ke kemurnian. Apakah kau memiliki dendam di hatimu? Apakah kau merasa benci? Apakah kau merasa tidak mau menerima hukuman jahat ini? Di atas panggung teratai hitam, Xiao Sui membuka matanya. Tampak ada penderitaan yang tak berujung di matanya, tetapi tatapannya jernih. Dia membuat segel bodi dengan tangannya, menahan getaran suaranya, menundukkan kepalanya sedikit, dan berbisik, Xiao Sui terima kesalahannya. Suara pendeta mabuk itu dalam, seakan-akan samar-samar datangnya dari kedalaman bumi di mana dosanya. Xiao Sui menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah, aku bersalah karena memakan sesuatu yang kotor. Jawaban seperti itu jelas di luar dugaan para pendeta. Bahkan beberapa arhat emas yang sedang duduk bersila dan melantunkan kitab suci di udara membuka mata mereka dan menatap ke bawah ke arah wanita yang kerasukan di bawah. Suara nyanyian di kehampaan menjadi sedikit lebih lemah. Biksu pemabuk anggur itu mengangguk perlahan, tampak puas dengan jawabannya. Dia perlahan-lahan mengatupkan kedua tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu, ingatlah jawabanmu. Kembangkan ibel untuk mengolah tubuhmu, kembangkan Buddha untuk mengolah pikiranmu. Xiao Sui menundukkan kepalanya lagi dan memberi hormat murid akan mengingat ini. Tatapan mata biksu itu berubah dingin, dan dia berkata dengan tegas tidak ada gunanya mengingat ini. Kamu telah melakukan tabu besar, jadi kamu harus menerima hukuman atas dosa-dosamu. Setiap napas dari 5 penderitaan di alam bakal lebih kuat daripada penderitaan yang akan dialami manusia fana dalam hidupnya. Untuk setiap orang yang kamu lukai, aku akan memurnikanmu selama 1 hari. Jika kamu dapat bertahan, ketika kamu telah melunasi dosa-dosamu, aku akan mengembalikanmu ke tubuh teratai seorang abadi yang dibuang dan menjadikanmu seorang bodhisattva dalam kehidupan ini. Apakah kamu bersedia untuk terus menerima hukuman atas dosa-dosamu? Xiao Sui menjawab murid bersedia. Biksu mabuk itu mengangguk dan mengayunkan lengan bajunya teruslah memurnikan ibel. Di atas teratai hitam di bawah, pedang tajam yang bersinar dengan cahaya keemasan muncul di udara dan menusuk ke arah Xiao Sui. Setiap kali pedang itu menusuk, pedang itu langsung masuk ke tubuh Xiao Sui. Pedang itu tidak merusak jubahnya atau meninggalkan darah, tetapi langsung masuk ke jiwa Xiao Sui. Dia sangat kesakitan sehingga jari-jarinya yang hijau, yang memegang segel bodi, mengepal erat. Kukunya hampir menancap ke dagingnya, tetapi dia mengerutkan kening, menggertakkan giginya, dan menahannya tanpa berteriak. Kau menggunakan 5 penderitaan dunia bawah untuk memurnikan hati gadis ini. Itu terlalu berlebihan. Ketua kursi berbicara dengan suara rendah saat ini, menatap Xiao Sui dengan rasa kasihan. Biksu pemabuk itu berkata dengan dingin, tidak semua orang dapat bertahan hidup dari malapetaka ibel semudah anak itu. Gadis ini tidak memiliki pertahanan terhadap ibel, tetapi dia memiliki sifat ibel di dalam hatinya, yang merupakan kesalahan besar. Saya menggunakan 5 penderitaan Netherworld untuk membantunya memurnikan niat ibel di dalam hatinya, tetapi saya juga membantunya memurnikan tubuh ibel sejati. Jika dia tidak memiliki tekad dan kemauan keras untuk bertahan hidup dari malapetaka ibel, dia tidak akan dapat mengendalikan tubuh ibel ini dan mencapai buah bodhisattva. Kepala kuil Lingshan tidak berkomentar. Setelah beberapa lama, dia mendesah pelan dan berbisik, ada rumor di jurang ibel bahwa kepala ibel di bawah 9 Netherworld merasakan pergerakan 9 peti mati di langit dan membuka mata kanannya, yang menunjukkan bahwa generasi baru ibel sejati akan segera lahir. Selain itu, generasi ibel sejati ini belum pernah lahir di jurang ibel. Semua sekte besar di Shenzhou mencari keberadaan generasi ibel sejati ini. Kita semua mengira itu adalah murid Qianzhang, tetapi siapa yang mengira bahwa generasi ibel sejati ini sebenarnya adalah gadis yang ditinggalkan lebih awal. Sungguh tipu daya takdir. Biksu mabuk itu mengangguk dan bertanya dengan suara rendah bagaimana keadaan anak itu sekarang. Kepala biksu berkata, dia masih di kuil Lingshan milikku. Seperti yang dikatakan Qianzhang, bahkan jika itu terkait dengan hidupnya, dia tidak pernah setuju untuk menjadi muridku di kuil Lingshan dengan mudah. Namun, menurutku itu hanya masalah waktu. Aku telah menyiapkan sutra Mahavairocana untuknya. Mendengar ini, biksu mabuk itu menghela nafas, bagaimana dengan Sensiu? Biksu kepala berkata dengan tenang murid Buddha Lingshan bukanlah Buddha sejati, tetapi pelindung agama Buddha. Dia ditakdirkan untuk membawa kemakmuran besar bagi agama Buddha kita setelah mengalami kemunduran besar. Setelah mencapai buah karma, dia secara alami akan menghilang dengan tenang. Setelah kemakmuran agama Buddha, masih diperlukan seorang Buddha sejati untuk memimpin semua Buddha dan menyebarkan agama Buddha. Sensiu adalah Buddha sejati ini. Baginya,
sama saja apakah dia adalah murid Buddha Lingshan atau bukan. Biksu mabuk itu sedikit mengernyit dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya dia menutup mulutnya. Suasananya agak suram, tetapi pada saat ini, tiba-tiba, sebuah nyanyian Buddha terdengar dari luar, dan dia langsung masuk ke dalam gua. Kemudian, sebuah suara mendesak terdengar, "Saya, biksu yang rendah hati kumuh, ingin bertemu dengan kepala biara. Saya punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan." Kayu mati. Kepala biara dan biksu peminum anggur sama-sama sedikit terkejut, tetapi mereka tahu bahwa biksu yang layu itu selalu bertugas menjaga aula sutra kuil Lingshan dan tidak pernah pergi selama ratusan tahun. Baginya, menjaga paviliun adalah bentuk latihan dan meditasi, jadi mengapa dia membuat pengecualian sekarang? Mungkinkah anak itu akhirnya setuju untuk bergabung dengan sekte Buddha saya? Bahkan ada sedikit keraguan di wajah pendeta peminum anggur itu. Kepala suku itu tampaknya punya ide yang sama. Ia merentangkan lengan bajunya dan membuka sebuah larangan besar masuk. Suara mendesing. Sosok abu-abu bergegas masuk ke dalam gua. Biksu tua yang kayunya layu itu tampak cemas. Dalam sekejap, ia muncul di depan biksu peminum anggur dan biksu kepala. Ia menangkupkan kedua tangannya untuk memberi hormat dan berbisik, sesuatu yang besar telah terjadi. Tetapi anak itu akhirnya setuju untuk menjadi biksu. Biksu tua itu tampak layu dan tersenyum kecut. Tidak, dia tidak akan pernah bergabung dengan sekte Buddha saya. Mengapa demikian? Sang kepala suku agak terkejut, berpikir bahwa anak itu tampaknya tidak mengutamakan moralitas di atas hidupnya. Ketika dia berada di keluarga Huangfu, bahkan ketika situasinya sudah seperti itu, dia masih ingat untuk meminta bantuan, yang menunjukkan betapa kuatnya keinginannya untuk bertahan hidup. Mungkinkah orang seperti itu akan meninggalkan hidupnya sendiri hanya karena dia tidak ingin menjadi biksu? Dia secara langsung merampok perpustakaan sutra. Biksu tua kumuh telah terdiam selama bertahun-tahun dan mengalami kesulitan berbicara, tetapi dalam kegelisahannya, ia masih dapat mengungkapkannya. Apa? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Biksu mabuk dan biksu kepala Lingshan sama-sama tertegun sejenak. Bahkan dengan tingkat kultivasi mereka, mereka masih sedikit linglung. Seorang arhat di dekatnya yang mendengar percakapan itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menguping dan memiringkan kepalanya ke sisi ini. Dia tidak setuju untuk bergabung dengan sekte Buddha saya. Sebaliknya, dia melumpuhkan biksu tua itu dan merampok perpustakaan sutra. Biksu tua itu tampak sangat marah, suaranya begitu sedih dan marah hingga dia bahkan berhenti gagap. Saya, kepala biksu yang pendek dan gemuk dari kuil Lingshan melompat berdiri, memperlihatkan sifatnya sebagai tukang daging yang mencari nafkah di dunia fana. Dia tampak garang dan ganas, mencengkeram lengan biksu gemuk itu, dan berteriak dengan tatapan mata yang garang, "Apa yang kau ambil?" Buddha, Sutra Avalokitesvara, Kitab Suci Buddha. Sutra Prajna, Sutra Dipamkara, Sutra Penakluk Setan, satu-satunya salinan. Biksu tua itu tergagap dan melafalkan serangkaian kitab suci Buddha, dan akhirnya menyimpulkan, totalnya 13 jilid. Ya ampun, hanya ada beberapa hal baik yang tersisa, dan dia mengambil semuanya. Kepala biara kuil Lingshan begitu cemas sehingga ia mengeluarkan sebilah pisau dari lengan kanannya. Pisau itu panjangnya lebih dari 3 kaki, bermata satu dan tajam. Ada alur berdarah di tengah bilahnya. Itu adalah pisau yang digunakan untuk menyembelih Nangui di masa lalu. Melihat penampilannya, arhat emas di udara di sebelahnya merasa tidak nyaman, tetapi mereka tahu bahwa begitu kepala biara mengeluarkan pisau pembasmi Nangui yang ia gunakan di dunia fana, itu berarti ia benar-benar ingin membasmi seseorang. Bahkan biksu peminum anggur itu tidak dapat menahan senyum pahit, dan menarik lengan baju kepala biara, menasihatinya, "Kepala biara, tenanglah. Para penjaga kuil Lingshan kita seharusnya menjaga dari orang-orang terhormat, bukan dari penjahat. Anak itu sama sekali bukan seorang pria terhormat. Sulit untuk mengatakan apapun tentang hal seperti itu. Siapa yang meminta kita untuk membawa perampok dari dunia kultivasi ini ke kuil? Haha, bukankah saudara muda Bai mengatakannya ketika dia pergi hari itu? Kami ingin membiarkan anak ini bergabung dengan kuil Lingshan kita sebagai penjaga, tetapi mungkin tidak akan berjalan mulus. Saya khawatir itu akan menimbulkan masalah." Kemudian, dia bergegas ke Senzu terlebih dahulu. Saya kira dia menebak hasil ini dan bersembunyi untuk menghindari kecurigaan. Oh, kukira anak laki-laki kulit putih itu tersenyum begitu licik, tapi aku tidak menyangka bahwa... Sang kepala suku masih murka dan patah hati. Biksu pemabuk itu tersenyum getir dan berkata, "Ada bekas-bekas kitab suci Buddha, jadi kerugiannya tidak terlalu besar. Bahkan jika itu adalah kitab suci yang suci seperti sutra visualisasi para Buddha, dia tidak akan berani merusaknya. Dia bisa mengambilnya kembali lain hari. Yang lebih penting, bukankah dia mencuri sutra Mahavairocana?" Kepala biara itu sedikit terkejut, lalu amarahnya sedikit mereda.
Ia memasukkan kembali pisau jagal itu ke dalam lengan bajunya dan berkata dengan getir, orang menyebalkan kecil ini berani mencuri kitab suci sejati kuil Lingshanku. Aku tidak bisa melepaskannya dengan mudah kali ini. Ia tidak bisa memurnikan obat mujarab tanpa mempraktikkan Sutra Mahavairocana. Hidupnya tidak akan bertahan selama beberapa bulan. Kurasa ia harus kembali untuk mengambil Sutra Mahavairocana cepat atau lambat. Jika saatnya tiba, hehe, aku harus memberinya pelajaran. Oh sial, aku begitu marah sampai lupa menjaga citraku. Sungguh dosa yang menyebalkan. Pertama guru, dia tidak hanya mencuri kitab suci. Biksu tua kumuh tidak dapat menahan diri untuk berbicara lagi. Kepala biara kuil Lingshan, biksu peminum anggur, dan para arahat di langit semuanya menoleh untuk melihat. Bahkan Xiao Sui, yang sedang memurnikan ibel di bawah, diam-diam mengangkat matanya dan melihat ke arah ini. Biksu tua kumuh hampir menangis meskipun dia tidak mencuri Sutra Mahavairocana, dia membawa Sensiu menuruni gunung. Tahukah kamu, Sensiu telah memahami Sutra Mahavairocana sejak dia masih kecil. Membawa Sensiu pergi lebih berguna daripada mencuri sutra. Kuil Lingshan benar-benar kacau. Kepala biara itu berputar-putar sambil memegang pisau jagal, siap membasmi seseorang. Sekelompok arhat berusaha sekuat tenaga untuk menahannya agar tidak keluar untuk membasmi orang ini. Kepala pelayan anggur dan daging juga mengerutkan kening, mendesah, dan menggerutu. Tidak apa-apa jika setan kecil itu mencuri kitab suci Buddha dan melarikan diri, tetapi sebagai seseorang yang pernah bertemu Fang Xing sebelumnya, dia tahu betul bahwa orang menyebalkan kecil itu memiliki temperamen yang aneh. Selain itu, Bai Qianzhang tiba-tiba memajukan jadwalnya untuk pergi ke Sensu. Sampai batas tertentu, ini sudah membunyikan alarm untuk kuil Lingshan. Namun, biksu kecil Sensiu, yang menganggap kuil Lingshan sebagai sumber kehidupannya, telah diculik, yang membuatnya khawatir. Adik Sensiu adalah anak yang baik dan penyayang, tetapi dia diculik oleh ibel itu. Siapa yang tahu dia akan jadi apa? Sekarang kepala biara telah berteriak untuk mengirim 18 arhat emas yang paling kuat untuk membasmi ibel kecil itu dan membawa kembali kitab suci Buddha. Biksu mabuk itu terdiam, mengetahui bahwa sekarang bukanlah saatnya bagi para arhat emas untuk muncul di dunia. Setelah beberapa saat berpikir, dia akhirnya kembali ke gua ibel bawah tanah. Menghadapi Xiao Sui, yang masih menderita sakit karena memurnikan ibel, dia mengarahkan jarinya ke dahinya. Tanda merah semerah pemerah pipi muncul di dahi Xiao Sui. Sekilas tampak seperti tahi lalat, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, itu sebenarnya adalah sebuah rune. Tubuh Xiao Sui bergetar, menyadari betapa berharganya jari ini, dia membungkuk dan berkata, "Terima kasih, guru." Biksu yang membawa anggur dan daging itu tersenyum pahit dan berkata, "Itu bukan hadiah, tetapi aku harus memintamu untuk meninggalkan gunung terlebih dahulu." Monkey liar itu menculik Sensiu dan turun gunung. Tidak seorang pun tahu masalah apa yang akan ditimbulkannya. Selain itu, bahaya tersembunyi di tubuhnya belum teratasi. Dia harus mempraktikkan Sutra Mahavairocana. Di kuil Lingshan, esensi Buddha 10.000 tahun membantunya menekan pil Wanling di tubuhnya. Sekarang setelah dia meninggalkan kuil Lingshan, tidak seorang pun tahu berapa lama segel kitab suci di tubuhnya dapat bertahan. Sekarang aku ingin kamu meninggalkan gunung dan menemukannya. Namanya adalah untuk mengambil kembali kitab suci Buddha, tetapi sebenarnya itu adalah untuk menginstruksikan Sensiu bahwa Sutra Mahavairocana dapat diwariskan kepadanya. Yang lebih penting, 1 tahun kemudian, akan ada perubahan di Jurang Ibel, dan semua bakat luar biasa di bawah Tianyuan Yuanying akan pergi ke Jurang Ibel untuk bersaing. Saat itu, kamu dan mereka berdua harus ada di sana. Ini, Xiao Sui sedikit terkejut. Dia jelas melihat biksu kepala kuil Lingshan sedang marah. Dia pikir setan kecil itu benar-benar telah menyinggung kuil Lingshan. Namun melihat ekspresi biksu peminum anggur itu, sepertinya dia tidak menganggapnya sebagai pelanggaran. Sebaliknya, dia tampak melindunginya. Biksu itu tampaknya mengerti apa yang dipikirkannya. Ia hanya tersenyum dan berkata, agama Buddha telah lama mengalami kemunduran. Kita semua menunggu hari ketika agama Buddha akan berkembang pesat. Sebelumnya, kepala biara menggunakan mata Buddha untuk memvisualisasikan dan menyimpulkan bahwa kemakmuran agama Buddha terkait dengan anak laki-laki ini. Itulah sebabnya ia ingin menerimanya sebagai murid Lingshan. Sekarang, meskipun ia menolak dengan lugas, ia mencuri kitab suci agama Buddha dan pergi. Bukankah itu hanya bukti bahwa agama Buddha akan mengalir ke dunia melalui tangannya? Haha, agama Buddha adalah sutra hati. Hati orang sulit ditebak, tetapi setidaknya mereka dapat dipercaya. Kuil Lingshan memiliki kebaikan untuk anak laki-laki ini. Xiao Sui sedikit tertegun, lalu mengerti apa yang dimaksud biksu mabuk itu. Dia membungkuk lagi dan menerima perintah Sang Buddha. Biksu mabuk itu mengangguk pelan, lalu pikirannya bergerak. Seberkas cahaya Buddha tiba-tiba keluar dari atas kepalanya, menutupi seluruh area kuil Lingshan dalam sekejap.
Serangga, burung, binatang buas, dan ikan semuanya terpantul di benaknya, dan pikirannya bergerak sedikit. Seekor ular putih yang baru saja menetas dari telur ular ribuan mil jauhnya dituntun oleh gambar dharmanya. Ular itu berenang menggeliat dan melingkar di telapak tangannya, dan dia mengirim ular putih kecil itu ke Xiao Sui, yang terkejut dan menatapnya dengan bingung. Biksu itu berkata dengan suara yang dalam, sejak hari kau meninggalkan gunung, ular ini telah menjadi mantramu. Selama ular putih itu masih hidup, kau akan memiliki tubuh Ibel tetapi hati Buddha. Ketika ular putih itu mati, kau akan sepenuhnya dirasuki oleh Ibel, dan bahkan para dewa tidak akan dapat menyelamatkanmu. Ingatlah ini dengan kuat dan jangan pernah melupakannya. Ekspresi Xiao Sui menjadi serius, dan dia memegang ular putih itu dengan hikmat di telapak tangannya. Dia juga pernah tinggal di Sekte Senzu sebelumnya dan telah mendengar banyak rahasia tentang jurang Ibel. Dia tahu bahwa tindakan biksu mabuk itu mirip dengan metode latihan jurang Ibel. Ular putih yang baru menetas ini awalnya adalah yang terlemah di sarang ular putih dan akan mati begitu lahir, tetapi biksu mabuk menerimanya dan menjadikannya mantranya sejak saat itu. Dia akan menyelamatkan nyawanya, yang dapat dianggap sebagai kesempatan untuk menjadi abadi. Dia juga akan menggunakan ular putih ini untuk menjaga keilahian di dalam hatinya dengan kuat. Selama ular putih itu tidak mati, dia tidak akan menjadi Ibel. Tetapi setelah ular putih mati, ia juga akan kehilangan satu-satunya jejak keilahiannya. Mereka yang berlatih kultivasi semuanya berjalan di atas es tipis, sedangkan mereka yang berlatih sihir mendorong bahaya hingga ke titik ekstrim. Teruskan. Setelah biksu itu selesai memberikan instruksi, dia melambaikan lengan bajunya dan melepaskan semua batasan di gua Ibel. Xiao Sui membungkuk dan hendak pergi, tetapi mengerutkan kening lagi. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan bertanya kepada biksu itu dengan senyum yang sedikit pahit, guru, tidak sulit bagi saya untuk pergi mencari saudara muda Fang, tetapi, dengan kepribadian saudara muda Fang, jika dia tidak mau pergi ke jurang Ibel, tidak ada yang bisa saya lakukan. Biksu itu sedikit terkejut, lalu tertawa dan berkata, ya, setelah 10 tahun menyendiri, begitu kultivasinya pulih, dia pasti akan berlarian ke berbagai tempat untuk bersenang-senang. Dia mungkin tidak mau pergi ke jurang Ibel hanya karena dibujuk. Namun, gurunya, Bai Qianzhang, meninggalkan tas brokat sebelum dia pergi, mengatakan bahwa jika dia menolak pergi ke jurang Ibel, dia harus membuka tas brokat itu dan menunjukkannya kepadanya. Dia pasti akan melarikan diri lebih cepat daripada siapapun. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan tas brokat yang terbuat dari brokat putih dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Xiao Sui. Xiao Sui langsung membuka tas brokat itu, meliriknya, tersenyum pahit, membungkuk kepada biksu itu, lalu berbalik dan terbang menjauh. Saudaraku, segel kitab suci di tubuhmu jelas telah melemah setelah meninggalkan kuil Lingshan. Apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, Fang Xing dan biksu muda Sensiu telah melarikan diri ke daerah Chu yang jaraknya ribuan mil, dan menemukan kota yang padat penduduk, di mana mereka mengubah diri mereka menjadi 2 biksu liar dan makan besar di sebuah restoran. Hasilnya, 2 biksu liar pecinta anggur dan pecinta daging muncul di dunia. Tak perlu dikatakan, Sensiu tidak akan makan daging sampai Fang Xing meletakkan pisau di lehernya. Fang Xing juga menemukan bahwa jubah biksu yang dikenakan pamannya dengan santai saat itu sebenarnya memiliki kekuatan magis yang luar biasa, yang dapat mencegah kekuatan penyegelan menghilang begitu cepat. Oleh karena itu, dia tidak mengubahnya. Selain itu, dengan kepalanya yang besar dan bulat, dia tampak seperti biksu liar. Biksu muda Sensiu masih memiliki sedikit hati nurani. Bahkan saat mulutnya penuh minyak, dia tidak lupa untuk peduli pada Fang Xing. Paman Fang cukup berpikiran terbuka dan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, saya tahu apa yang sedang terjadi, jadi kamu tidak perlu khawatir. Kalimat ini membuat biksu muda Sensiu tidak lagi memiliki beban psikologis. Dia makan saat seharusnya, minum saat seharusnya, dan tidak peduli sama sekali. Namun, dia tidak lagi memiliki rasa takut seperti saat pertama kali turun gunung. Lagi pula, para banditlah yang memaksanya makan, bukan. Fang Xing juga penuh percaya diri dan sama sekali tidak peduli dengan segel itu. Dia sangat riang. Seorang pria dan seorang pendeta makan dan minum di sepanjang jalan ke selatan, memakan semua makanan lezat dari pegunungan dan laut. Jika mereka tidak memiliki emas atau perak dari dunia fana, mereka akan menemukan kain untuk menutupi wajah mereka dan berlari ke rumah orang-orang kaya. Para pendeta akan makan dan minum di sepanjang jalan ke selatan, memakan semua makanan lezat dari pegunungan dan laut. Jika mereka tidak memiliki emas atau perak dari dunia fana, mereka akan menemukan kain untuk menutupi wajah mereka dan berlari ke rumah orang-orang kaya. Selama perjalanan ini, biksu muda Sensiu semakin mengagumi Fang Xing. Menurutnya, pertama kali dia turun gunung sendirian adalah siksaan yang sangat berat. Pada dasarnya, dia hampir tidak punya makanan selama perjalanan dari Nanzan ke Senzu.
Dia makan buah-buahan liar saat lapar dan minum air pegunungan saat haus. Dia mendaki gunung dengan berjalan kaki dan menyeberangi lautan dengan terbang. Di desa pegunungan, dia mengubah beberapa monster yang membuat masalah, tetapi penduduk desa hanya memberinya makan roti kukus dan acar. Itu tidak seperti betapa nyamannya saat dia mengikuti Fang Xing. Dia makan berbagai makanan lezat dari pegunungan dan laut setiap hari, minum anggur yang enak seperti air, dan punya banyak uang untuk dimainkan. Hal ini membuat biksu muda Sensiu semakin patuh, dan dia akan melakukan apapun yang diperintahkan kepadanya. Dia jauh lebih baik daripada keledai saat itu. Namun, ketika kedua keledai botak itu mengembara ke gurun barat, biksu muda Sensiu akhirnya menjadi tidak patuh. Ia terbang di langit, tetapi tiba-tiba ia menolak untuk terbang. Ia diam-diam menekan awan dan menolak untuk pergi tidak peduli seberapa kuat ia ditarik. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing menendangnya dengan marah. Kami sedang dalam perjalanan, mengapa kamu bertingkah gila? Biksu muda Sensiu melirik sekilas ke kejauhan dan berbisik, apakah kau lupa apa yang kau janjikan padaku? Fang Xing tertawa marah. Aku sudah menjanjikan banyak hal kepadamu. Aku akan melakukannya saat aku sedang bersemangat. Siapa tahu yang mana yang akan kamu katakan? Biksu muda Sensiu tersipu dan menunjuk ke depan serta bertanya, lihat, apa itu di sana? Fang Xing melihat dan melihat bahwa di antara gunung-gunung di depannya, ada hamparan uap air yang luas, tetapi ada sebuah danau besar yang terjepit di antara keduanya, yang sangat jernih dan transparan. Kebetulan ada urat spiritual yang melimpah yang melewati kaki gunung, yang membuat danau itu semakin jernih dan transparan, seperti jasper. Belum lagi dibandingkan dengan sumber air di dunia fana, bahkan di antara keluarga-keluarga kultivator, sulit untuk menemukan air yang begitu bagus. Orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melompat ke dalam dan berenang saat melihatnya. Setelah memandangi danau itu sejenak, raut wajah Fang Xing berubah serius dan ia bertanya ragu-ragu, apakah aku sudah berjanji untuk mandi bersamamu? Biksu muda Sensiu terdiam cukup lama sebelum berkata, aku tidak berbicara tentang mandi. Melihat mata botak itu berkedip-kedip, Fang Xing tiba-tiba teringat, oh, aku berjanji untuk memaksamu menonton seorang wanita mandi. Biksu kecil itu tersipu, menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Fang Xing dengan marah mendorong kepalanya yang botak dan berkata, kamu harus pergi ke kota untuk mandi. Jika kamu melihat wanita cantik, kamu bisa bersembunyi di dekat jendela. Kamu berada di gunung yang terpencil ini. Di mana aku bisa menemukan wanita untuk mandi agar kamu bisa melihatnya? Wajah biksu muda Sensiu menjadi semakin merah, dan setelah beberapa saat dia berkata dengan suara seperti nyamuk, tidak perlu pergi ke kota, dan kamu tidak perlu membantuku menemukannya. Aku hanya, tidak sengaja melihat, seorang peri cantik turun dari awan dan menuju ke arah danau besar. Aduh, Fang Xing menghirup udara dingin, menatap biksu kecil itu dengan pandangan tak percaya, lalu berkata tanpa berkata apa-apa, kuil Lingshan Otang pembawa sial ini adalah tempat suci agama Buddha, bagaimana mungkin tempat ini mengajarkan hal seperti dirimu? Bahkan para bandit pun tidak tahan lagi. Apa-apaan biksu ini? Melihat peri wanita cantik terbang ke arah danau berarti dia ingin mandi. Bagaimana jika dia pergi ke sana untuk mengambil air? Bagaimana jika mereka hanya mencari tempat rahasia untuk buang air? Dari mana datangnya begitu banyak peri cantik yang akan mencari danau di alam liar untuk mandi? Berdasarkan pengalaman, mereka yang mandi di luar biasanya adalah laki-laki, bukan? Namun, biksu muda Sensiu juga menganalisisnya dengan sangat jelas. Saudaraku, kamu baru saja tertidur di awan dan tidak melihatnya, tetapi aku melihatnya dengan jelas. Jika dia pergi mengambil air, dia pasti tidak perlu memasang begitu banyak penghalang yang menyilaukan di sekitar lembah, bukan? Jika dia pergi untuk buang air, dia pasti tidak perlu bersusah payah. Selain itu, aku juga melihat bahwa sebelum dia mendarat, dia mengambil sepotong besar kelopak bunga dan herba dari hutan plum di bukit di sebelah danau besar. Mengapa dia mengambil begitu banyak barang tanpa alasan? Jelas bahwa dia akan mandi. Jangan panggil aku kakak senior, aku akan memanggilmu kakak senior. Kau sudah melihat ini dengan saksama, bukan? Biksu muda Sensiu tersipu dan berkata dengan malu-malu, peri itu sangat cantik, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya beberapa kali lagi. Fang Xing memutar matanya dan menatap Sensiu, sementara Sensiu menatap Fang Xing penuh harap. Setelah waktu yang lama, Fang Xing tidak berdaya dan menendang pantat Sensiu pergi dan lihat. Sensiu hampir melompat, menggosok tangannya dan berkata, oke. Sambil berbicara, dia berlari ke arah danau. Setelah berlari beberapa langkah, dia berbalik dan berkata kepada Fang Xing, kamu memaksaku melakukan ini. Pamanmu. Fang Xing begitu marah, hampir saja menyingsingkan lengan bajunya dan bergegas menghampiri untuk menghajarnya, namun kemudian dia berubah pikiran dan berpikir, sayang sekali kalau tidak memanfaatkan kesempatan bagus ini,
jadi dia mengejarnya, mencengkeram Sensiu yang hendak terbang langsung ke arah danau, dan menariknya ke puncak bukit di dekatnya, lalu berjongkok dan menukik ke dalam hutan, lalu menyelinap ke arah danau seperti ular atau tikus tanpa ada yang menyadarinya. Sekilas, tidak ada yang aneh di sekitar danau, tetapi setelah diamati lebih dekat, ada gumpalan kabut putih. Setelah mengaktifkan mata Dharma dan melihat dengan saksama, seseorang dapat mengikuti kabut untuk melihat beberapa bendera formasi di sumbernya. Ini adalah batasan yang ditetapkan oleh seseorang. Di bawah pengaruh batasan ini, manusia dan binatang tidak dapat mencapai danau sama sekali. Mereka akan merasa pusing jika mendekat. Ketika biksu dengan kultivasi rendah melihat batasan yang begitu kuat, mereka pasti akan berbalik dan lari ketakutan, tidak berani mendekat. Namun, jika biksu dengan kultivasi tinggi bersikeras untuk mendekat, orang yang memasang batasan akan segera menyadarinya terlebih dahulu dan membuat persiapan lebih awal. Dalam arti tertentu, ini adalah pengaturan yang sangat mudah. Namun, peri itu tidak beruntung karena telah bertemu Fang Xing dan Sensiu, dua pria botak dengan kultivasi tinggi dan niat jahat. Di bawah aktivasi cermin dewa dan Ibel Yin Yang, pengaturan semacam ini adalah permainan anak-anak di mata Fang Xing. Dia dengan mudah menuntun Sensiu untuk menghindari semua batasan dan tiba di balik tebing yang rusak di tepi danau. Kemudian keduanya diam-diam menjulurkan kepala untuk melihat ke dalam danau, tetapi mereka hanya melihat bahwa danau itu tenang dan damai, dengan ombak yang besar dan lapisan kabut yang mengandung energi spiritual yang melimpah, mengubah seluruh danau menjadi negeri dongeng. Melalui lapisan kabut, mereka samar-samar dapat melihat sosok samar di tengah danau, mengangkat tangannya untuk mengaduk air, dengan postur seperti peri. Wah, indah sekali. Sensiu sedikit bersemangat. Dia terus mencondongkan kepalanya untuk melihat ke kejauhan, dan dua aliran darah merah terang mengalir dari ujung hidungnya. Sial, dari jarak sejauh itu kamu bahkan tidak bisa membedakan laki-laki atau perempuan, kenapa hidungmu berdarah? Fang Xing hanya dipenuhi dengan rasa jijik dan tak bisa berkata-kata, lalu mengumpat dengan suara rendah. Sensiu menyeka hidungnya dan berkata dengan sedih, aku belum pernah berbicara dengan seorang wanita seumur hidupku. Dahi, Fang Xing tidak tahu harus berkata apa, jadi dia menepuk bahu Sensiu untuk menghiburnya. Ini sungguh indah. Sensiu menoleh lagi, melihat cukup lama dan berkata hanya saja aku tidak bisa melihat dengan jelas. Fang Xing tiba-tiba merasa tidak bisa berkata-kata lagi. Danau ini terletak di urat nadi spiritual, dan kabut air mengandung energi spiritual. Kabut air semacam ini tidak dapat dengan mudah ditembus oleh mata. Saat ini, jaraknya jauh, dan mereka tidak berani menggunakan mata Dharma atau pikiran ilahi untuk menerobos lapisan kabut air. Karena dalam kasus ini, jika mereka menggunakan pikiran ilahi atau mata Dharma untuk melihat orang, mereka akan lebih mungkin diperhatikan, dan tentu saja mereka tidak akan dapat melihat dengan jelas. Saya punya solusinya. Melihat betapa menyedihkannya Sensiu, Fang Xing memutuskan untuk menjadi orang baik. Tentu saja, itu juga karena dia benar-benar ingin melihat seperti apa rupa peri itu. Bagaimanapun, itulah yang diyakini kakek Fang. Jika dia merampok seseorang, dia harus mendapatkan uangnya, dan jika dia mengintip seseorang yang sedang mandi, dia harus melihatnya juga, jika tidak, kariernya sebagai pencuri akan sia-sia. Dengan mengingat hal ini, dia menarik lengan Sensiu, menggunakan teknik penyembunyian napas, dan diam-diam masuk ke dalam air. Awan kabut hijau menyelimuti dirinya dan Sensiu, mengunci napas mereka erat-erat agar tidak bocor keluar dan terlihat. Gerakan mereka sangat ringan, saat mereka berbaring di air seperti dua potong kayu yang tenang, hanyut perlahan menuju ke tengah danau. Dalam prosesnya, mereka telah menunjukkan kemampuan pengendalian air klan naga yang luar biasa dari teknik pembuatan hujan. Saat mereka mengapung di atas air, bahkan tidak ada riak yang terlihat. Baik itu metode sebelumnya untuk menerobos berbagai batasan, atau metode saat ini untuk menyembunyikan napas dan cara mengapung di atas air tanpa menimbulkan riak, semuanya adalah keterampilan yang luar biasa. Saya khawatir bahkan Nas Chen Sol biasa tidak dapat melakukannya dengan sangat terampil. Namun saat ini, kedua orang ini menggunakan teknik terbaik dunia untuk mengintip wanita yang sedang mandi. Jika ini sampai keluar, itu akan menjadi lelucon besar. Namun karena itu, mereka berdua benar-benar menemukan jalan menuju ke tengah danau, semakin dekat ke bayangan samar itu. Dentuman, 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 dentuman. Detak jantung biksu kecil Sensiu semakin cepat, dan wajah kecilnya yang tampan kini semerah buah hauton. Hamparan bunga teratai yang luas telah muncul di hadapan mereka, dengan tangkai yang berdiri tegak di permukaan danau. Alhasil, danau tersebut kaya akan energi spiritual, dan bunga teratai tersebut jauh lebih besar daripada bunga teratai di tempat lain. Daun teratai yang besar bagaikan batu kilangan yang menutupi permukaan danau. Di tengah danau, sosok wanita tersebut semakin jelas terlihat. Jika mereka berjalan mengelilingi seikat bunga teratai, mereka pasti akan dapat melihat wujud aslinya.
Kedua biksu botak itu sedikit bersemangat. Pelan-pelan, pelan-pelan. Semakin dekat, semakin dekat. Tepat ketika mereka berdua hendak melewati daun teratai besar di depan mereka seperti sepotong kayu, tiba-tiba ada percikan air di belakang mereka, dan seekor ikan aneh yang besar menerobos permukaan danau tanpa suara dan keluar dari belakang mereka. Ikan aneh ini panjangnya 10 kaki, dengan dahi ungu, janggut emas, mulut penuh gigi aneh, mata seperti kelopak mata, dan separuh tubuhnya muncul dari danau. Kepalanya yang besar melihat ke bawah dengan rasa ingin tahu. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing dan Shen Xiu di air di bawah tidak menimbulkan riak apapun. Kabut hijau mengunci Qi dan tidak bocor sama sekali. Dengan tingkat kultivasinya, ia hanya bisa melihat kabut tipis. Namun, Shen Xiu mengeluarkan darah dari hidungnya dan mengambang di air danau sedikit demi sedikit. Ia mencium bau darah dan mengikuti darah samar itu ke kabut hijau. Pada saat ini, Fang Xing dan Shen Xiu sedang berkonsentrasi dan bergerak maju. Ikan aneh ini secara alami hidup di air, dan setiap gerakannya tidak mudah terlihat di dekat air. Selain itu, mereka berdua terlalu peduli dengan adegan erotis di balik daun teratai besar, jadi mereka adalah guru teratas generasi muda dan tidak menyadari bahwa ada monster seperti itu di belakang mereka. Ikan aneh itu pun memandang kabut hijau di bawahnya dengan heran, lalu memiringkan kepalanya yang besar. Ia tidak secerdas manusia, tetapi juga sangat spiritual. Ia dengan hati-hati mengamati kabut hijau di bawahnya dengan matanya yang aneh, lalu menatap ke arah tuannya. Ia tampaknya telah menebak sesuatu, dan matanya perlahan-lahan menjadi waspada. Setelah ragu-ragu sejenak, ia memutuskan untuk mengujinya, dan mulutnya yang besar penuh dengan taring yang ganas perlahan-lahan terbuka. Ledakan. Tiba-tiba, pedang air putih menyembur keluar dari kedalaman tenggorokan ikan aneh ini. Kekuatannya sangat kuat. Bagi mata terbuka, pedang air ini tampak seperti telah melubangi udara. Kekuatannya hampir sama dengan senjata dewa. Dengan suara keras, pedang itu menembus kabut hijau yang hanya bisa menyembunyikan napas tetapi tidak memiliki kekuatan pertahanan, lalu langsung masuk ke danau di bawahnya, menggulung gelombang besar setinggi ratusan kaki. Astaga! Fang Xing dan biksu muda Shen Xiu, yang awalnya bersembunyi di kabut hijau dan hampir tak berdaya, berteriak keras. Siapa yang bisa membayangkan bahwa ada ikan aneh seperti itu di belakang mereka? Tanpa diduga, pedang air itu menyembur ke bawah. Untungnya, mereka memiliki kultivasi yang mendalam dan segera waspada saat ada bahaya. Pedang air itu tidak dapat melukai mereka. Keduanya menghindar ke kiri dan kanan pada saat yang sama dan menghindari pedang air yang berbahaya itu. Namun, mereka tetap terangkat tinggi oleh ombak secara tak terduga. Dua sosok, satu abu-abu dan satu putih, terjepit di ombak dan jatuh ke kedua sisi dengan teriakan aneh. Kedua lelaki itu, satu menghindar ke kiri dan yang lain ke kanan, tetapi tersapu ke arah yang berbeda oleh ombak. Biksu muda Shen Xiu jatuh ke ikan aneh itu sambil berteriak aneh, dan ikan aneh di kepalanya juga jatuh ke dalam air sambil berdebur. Ia tertegun sejenak, lalu berteriak ketakutan, berbalik dan lari. Ikan aneh di belakangnya melompat ke dalam air dan mengikutinya dengan marah. Fang Xing bahkan lebih sial lagi, karena dia benar-benar jatuh langsung ke semak teratai. Dia ingin mengendalikan tubuhnya dengan menunggangi awan, tetapi dia tidak menyangka bahwa kultivasinya saat ini sepenuhnya bergantung pada Pil Wanling, yang berarti bahwa kendalinya atas sihirnya tidak terlalu stabil. Ketika Pil Wanling membuat keributan, kecepatan sihirnya akan sedikit melambat. Kebetulan Pil Wanling berkibar pada saat ini, dan itu secara tak terduga menyebabkan energi spiritualnya gagal meningkat untuk sementara waktu, sehingga tubuhnya jatuh seperti orang biasa, dan dia secara tidak sadar meraih-raih dengan tangannya sambil berteriak aneh. Tiba-tiba, dia merasa hangat dan licin. Fang Xing tanpa sadar memeluknya dan menekannya dengan satu tangan untuk menenangkan tubuhnya, tetapi dia merasakan tangannya menekan sesuatu yang lembut. Tubuhnya berhenti sejenak dan dia menoleh untuk melihat ke atas. Dia melihat wajah yang cantik dan kusam sangat dekat dengannya. Mulut ceri itu terbuka cukup untuk menelan sebutir telur. Itu pasti ketakutan dan menatapnya dengan bodoh. Dan saya, pada saat ini, meletakkan satu tangan di bahunya, dan posisi tangan yang satu lagi. Saya melihat ke bawah dan melihat sesuatu yang aneh. Secara kebetulan, ketika ikan aneh itu menghantam mereka dengan pedang air, Fang Xing dan biksu muda Shen Xiu jatuh ke dua arah yang berbeda, satu ke kiri dan yang lainnya ke kanan. Biksu muda Shen Xiu menabrak ikan aneh itu, dan digigit dengan keras oleh ikan aneh itu. Arah di mana Fang Xing jatuh persis di tempat sosok cantik itu berada di semak-semak teratai. Selain itu, Pil Wanling-nya beraksi untuk sementara waktu, jadi dia tidak dapat menggunakan kekuatan sihirnya tepat waktu, dan tanpa sadar dia melambaikan tangan dan meraih seperti orang biasa, lalu dia meraih seseorang. Kemudian, sebuah pemandangan aneh muncul di danau yang penuh dengan aura abadi dan semangat Tao ini. Di luar semak teratai,
seorang biksu kecil berpakaian putih dikejar dan digigit oleh seekor ikan monster besar yang panjangnya 10 kaki, dan dia berteriak dan menangis. Di semak teratai, Fang Xing sedang bergantung pada seorang gadis terbuka, dengan satu tangan melingkari lehernya dan tangan lainnya di dadanya, mencubitnya 2 kali tanpa sadar. Senyum aneh tanpa sadar muncul di wajahnya, dan gadis itu juga ketakutan. Mulutnya terbuka lebar, dan dia menatap dengan kaget dan lesu ke arah biksu liar yang telah melompat entah dari mana di depan dadanya. Pikiran gadis itu menjadi kosong dan dia tidak langsung menamparnya sampai mati. Situasi aneh ini berlangsung selama hampir 3 napas. Setelah jeda 3 tarikan napas penuh, tiba-tiba terdengar teriakan yang menggema di langit dan hampir menghancurkan awan-awan di langit. Air di danau besar itu terguncang oleh teriakan itu, terciprat menjadi gelombang besar setinggi ratusan kaki, menerjang tepi danau lapis demi lapis. Bunga teratai, ikan dan udang, lumpur dan pasir, bahkan Fang Xing semuanya terdorong menjauh oleh teriakan yang begitu kuat hingga membuat orang-orang gemetar ketakutan. Batu-batu di tepi danau pecah menjadi beberapa bagian. Brengsek, Fang Xing memanfaatkan momentum itu untuk mengatur napas, mengaktifkan kultivasinya, dan terbang ke langit. Dia terbang lebih dari 100 mil dalam sekejap, bahkan tanpa menoleh ke belakang. Tidak lama setelah dia lari, biksu Sensiu yang terengah-engah juga menyusulnya. Seekor ikan aneh mengejarnya dengan ganas dari belakang. Saat dia lari, biksu Sensiu bertanya dengan tergesa-gesa, "Apakah bagus, tampan? Lihatlah dirimu, keledai botak besar, mengapa kau tidak lari untuk menyelamatkan diri?" Fang Xing sebenarnya ingin menjepit biksu muda Sensiu ke tanah dan memukulinya, tetapi dia tidak dapat melakukannya karena ada aura pembasmi yang muncul di belakangnya. "Orang menyebalkan, aku akan mencungkil matamu dan memotong tanganmu." Awan hitam pembasmi muncul dari arah danau besar. Di awan itu, seorang wanita bergaun putih memegang 2 pedang dengan ekspresi pembasmi di wajahnya mengejarnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengikat rambutnya, dan langsung berlari menghampirinya dengan rambut terurai. "Sensiu, dasar keledai botak kecil, ini semua idemu. Sekarang orang-orang akan membasmimu." Fang Xing menjerit sambil berlari menjauh, membenci biksu kecil yang mencetuskan ide jahat ini. "Tuan, kakak senior, kau lupa kalau kau juga botak sekarang." Kaki biksu muda Sensiu berayun sangat cepat, bahkan tanpa jejak awan, dan ia melesat di udara, bahkan lebih cepat daripada berjalan. "Aduh!" Fang Xing menoleh ke belakang dan melihat wanita itu memegang 2 pisau. Wanita itu benar-benar mengejarnya dengan aura pembasmi. Dia langsung merasakan hawa dingin di punggungnya dan berlari lebih cepat sambil berteriak, "Gadis, kamu hanya mengenakan rok dan lupa mengenakan celana." Benar-benar, biksu muda Sensiu yang tidak jauh dari situ pun buru-buru menoleh ke belakang, namun kepalanya terhantam oleh ikan aneh yang mengikuti dari dekat di belakangnya. Seperti yang diduga, wanita di belakangnya menunduk dan melihat sepasang kaki putih panjang terbuka di balik roknya. Dia mengejarnya dengan tergesa-gesa hingga roknya terangkat. Dia begitu bertekad untuk membasmi sehingga dia lupa akan hal ini. Wajahnya yang marah kini memerah karena marah dan malu. Dia dengan santai berganti pakaian baru dari tas penyimpanannya, lalu menggertakkan giginya dan mengejarnya dengan kecepatan gila. Kekuatan kultivasinya telah diaktifkan sepenuhnya hingga ekstrim, mewarnai separuh langit menjadi hitam. Dia menginjak awan gelap dan terbang dengan sangat cepat. Fang Xing, yang telah mengerahkan 108.000 pedang hingga batas maksimal, tidak dapat melepaskannya. Sensiu bahkan lebih sial lagi karena kepalanya dipukul oleh ikan aneh itu. Dia terjerat dan tidak dapat melarikan diri untuk sementara waktu. Dalam sekejap mata, wanita itu telah menyusulnya. Melihat wanita yang memegang 2 pedang, Sensiu sangat takut hingga dia menundukkan kepalanya. Melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri, dia melompat dengan tergesa-gesa dan menunjuk Fang Xing yang berlari begitu cepat sehingga dia tidak berniat untuk kembali menyelamatkannya, dan berteriak tangkap pencuri bejat itu. Wanita yang memegang 2 pisau tadinya ingin memotong kepala pendeta berpakaian putih itu, tetapi tiba-tiba dia mendengarnya berteriak seperti itu, dan melihat bahwa pendeta itu mengenakan pakaian putih yang berkibar-kibar, memiliki wajah yang tampan, dan sekarang bersikap jujur. Tanda tanya. Dan benar, dia tidak terlihat seperti orang yang sama dengan pendeta berpakaian abu-abu yang jahat dan malang itu. Dia juga melihat bahwa pendeta berpakaian abu-abu itu berlari sangat cepat dan hendak meninggalkan pandangannya, dan dia sedikit terkejut. Ketika Sensiu melihat bahwa wanita itu tidak membasminya secara langsung, dia langsung berkata dengan serius, "Aku telah mengejar ibel ini selama 3 hari, tetapi aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Dia bahkan berani melakukan hal-hal jahat seperti itu kepada peri. Tolong bantu aku, peri, aku tidak boleh membiarkannya lolos." Penyamarannya terlalu kuat. Wanita itu bukanlah orang bodoh. Pada saat ini, tanpa sadar dia menganggap biksu muda berjubah biksu rembulan dan berwajah lurus itu sebagai orang baik.
Dia juga melihat keledai botak yang sudah mati berjubah abu-abu itu hampir melarikan diri sejauh ratusan mil, dan biksu berjubah putih itu terbang dengan lengan bajunya berkibar, seolah-olah dia ingin mengejar musuh bersamanya. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan dia berjaga-jaga, lalu dengan marah mengejar Fang Xing. Lagi pula, di dalam hatinya, dia masih menganggap Fang Xing sebagai biksu cabul nomor 1, dan dia tidak melihat biksu berjubah putih ini di danau tadi. Ya ampun, dasar pencuri orang menyebalkan Sensiu, cepat atau lambat aku akan membasmimu. Aku pikir biksu muda Sensiu dapat membantuku menahan wanita yang memegang dua pedang, tetapi aku tidak menyangka bahwa kedua orang ini ditambah ikan aneh itu akan mengejarku pada saat yang bersamaan. Fang Xing sangat marah sehingga dia hampir menangis sepanjang jalan. Ledakan, bagaikan kilat yang menyambar kehampaan, keempat aliran cahaya itu secepat kilat, dan suara angin dapat terdengar hingga ribuan mil. Para pembudidaya di daerah yang mereka lewati sudah waspada. Mereka mengira itu adalah pertempuran antara Yuanying di atas, yang menyebabkan keributan besar. Mereka menyelinap ke udara untuk melihat, tetapi mereka melihat seorang gadis cantik, seorang biksu tampan dalam jubah biksu putih dan penampilan hikmat, dan seekor ikan besar yang tampak aneh, dengan putus asa mengejar seorang biksu liar dalam jubah biksu abu-abu yang terus mengumpat. Belum lagi ikan aneh itu, kedua biksu dan seorang wanita itu tidak tampak sangat tua. Orang-orang yang berlatih kultivasi tampak muda pada awalnya, dan mereka bertiga tampak berusia sekitar 20 tahun. Namun, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Kecepatan mereka sendiri berada di luar imajinasi para kultivator lain, dan tidak jauh lebih lambat dari para kultivator Naschen Sol. Angin kencang yang mereka ciptakan saat berlari menyapu area itu, dan bahkan mereka yang telah membangun fondasi mereka tidak dapat berdiri dengan mantap di udara. Tangkap biksu bejat itu. Jangan biarkan dia lolos. Biksu muda Sensiu menemukan bahwa ia memperoleh kepercayaan dari wanita dengan dua pedang dengan memarahi Fang Xing, jadi ia memarahi lebih keras lagi, dan itu benar-benar berhasil. Bahkan ikan aneh itu, yang cerdas tetapi hanyalah seekor binatang, berhenti menggigitnya. Melihat bahwa pemiliknya mengabaikan biksu berpakaian putih yang marah itu, mereka juga menganggapnya sebagai orang baik, dan terus menggelengkan kepala dan ekor mereka, mengejar biksu berpakaian abu-abu itu dengan kecepatan kilat. Teriakan Sensiu juga menarik perhatian beberapa biksu yang terkejut dan datang untuk menonton. Apa, ini biksu bejat? Lihatlah kejahatan apa saja yang telah dilakukannya hingga membuat peri itu begitu marah. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Tangkap dia, peri dan biksu berjubah putih itu tidak terlihat seperti orang biasa. Pasti akan ada hadiah besar. Dengan pemikiran ini, banyak orang akan dengan berani melakukan apa yang benar. Tentu saja, mereka tidak berani untuk langsung menghalangi biksu berjubah abu-abu itu. Dengan momentum majunya, dia bisa terbasmi oleh tabrakan. Namun, mereka masih bisa berkoordinasi dengan bagian depan dan belakang dan melemparkan beberapa senjata ajaib ke udara untuk menghalangi jalannya. Bagaimanapun, melakukan hal yang baik seperti itu tidak hanya akan bermanfaat bagi reputasi mereka, tetapi juga akan menunjukkan niat baik kepada biksu berjubah putih dan peri dengan dua pedang yang mengejar mereka dari belakang. Yang terpenting adalah biksu itu lemah, dan jika mereka menangkap biksu berjubah abu-abu itu, mereka tidak akan takut pengikutnya datang untuk membalas dendam. Ada terlalu banyak orang yang memiliki ide ini. Tiba-tiba, Fang Xing dipenuhi orang, dan dia tidak tahu berapa banyak senjata ajaib yang menghalangi jalannya. Dengan kekuatan Fang Xing, dia benar-benar tidak akan menganggap serius senjata ajaib ini, yang hanya memiliki tingkat suan tertinggi. Namun, dengan emosinya yang meledak-ledak, dia tidak tahan dengan semua ini. Dikejar-kejar sudah cukup tidak adil, dan Sensiu, pencuri botak yang sudah mati, berpura-pura menjadi orang baik di belakangnya, yang membuatnya semakin marah. Melihat bahwa dia tidak bisa menyingkirkan peri pisau ganda, dia menyerah untuk melarikan diri dan berbalik sambil berteriak aneh. Apakah kamu mengejar kelinci? Aku akan melawanmu. Dia bergegas kembali sambil berteriak keras, membuat segel sihir dengan tangannya, dan menggunakan berbagai mantra yang kuat. Kekuatan spiritualnya merobek kekosongan dan mendorong kembali dengan gemuruh yang keras. Biksu bejat, kau masih berani bertindak kejam saat ini. Peri pedang ganda itu berteriak dengan keras, menyilangkan tangannya yang ramping, dan tampaknya ada kekuatan yang tidak stabil tetapi sangat kuat meledak di tubuhnya, menutupi wajahnya dengan lapisan udara hitam. Pada saat yang sama, pedang ganda itu tiba-tiba meledak dengan energi pedang yang membelah langit, melonjak seperti gelombang. Ledakan-ledakan-ledakan. Dalam sekejap, keduanya bertarung 3 kali berturut-turut, dan kekuatan dahsyat itu meledakkan 3 massa udara yang sangat dahsyat di udara satu demi satu, yang semuanya menyapu ke daerah sekitarnya seperti badai. Hanya dengan akibat dari 3 massa udara ini, sejumlah besar instrumen magis para kultivator yang dikorbankan di udara meledak, dan mereka berubah menjadi bubuk dan berserakan di tanah. Beberapa kultivator yang lebih dekat bahkan terguling beberapa kali.
Setelah bertarung 3 kali berturut-turut, Fang Xing dan peri pisau ganda saling berpandangan dan menjadi serius pada saat yang sama. Biksu pencuri ini benar-benar memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Mengapa kekuatan gadis kecil ini begitu aneh? Sepertinya ada sesuatu yang sulit diatasi yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Kedua pikiran itu berkelebat di benak masing-masing, dan tak satu pun dari mereka berani menganggapnya enteng. Mereka segera memusatkan pikiran dan bersiap untuk menyerang lagi. Satu di selatan dan satu di utara, dua sosok dikelilingi oleh energi spiritual yang dahsyat, dan hendak melepaskan mantra terkuat mereka. Namun, pada saat ini, bayangan seputih hantu melayang dari belakang peri pedang ganda. Biksu kecil Sensiu yang hikmat dan berwibawa mengeluarkan seekor ikan kayu besar dari lengan bajunya. Saat peri pedang ganda bertarung dengan Fang Xing dan memusatkan perhatiannya, dia tiba-tiba mengangkat ikan kayu itu tinggi-tinggi dan memukul kepalanya. Sayang sekali peri pedang ganda tidak menduga hal ini dan tidak dapat menggunakan keahliannya. Dia bergoyang dan jatuh ke awan dengan ekspresi bingung di wajahnya. Bukan hanya peri pedang kembar yang tercengang, bahkan ikan aneh dan Fang Xing pun tercengang juga. Para pendeta yang menyaksikan pertempuran itu juga tercengang. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Dalam situasi ini, biksu muda Sensiu menatap Fang Xing dengan senyum lebar di wajahnya. Saudaraku, aku melakukan pekerjaan dengan baik sebagai agen rahasia, kan? Adegan yang terjadi di langit di atas gurun barat benar-benar tak terbayangkan dan sangat memukau. Semua orang mengira itu akan menjadi pertunjukan yang bagus tentang seorang biksu yang turun tangan untuk membantu peri dan melawan biksu jahat, tetapi tiba-tiba adegan itu berubah, dan biksu muda berpakaian putih tiba-tiba berubah menjadi agen rahasia yang tidak tahu malu, bekerja sama dengan biksu pencuri berjubah abu-abu, langsung menyerang, membuat peri itu pingsan, dan kemudian mengikatnya dengan erat. Adegan ini benar-benar di luar harapan para penonton, dan tidak peduli seberapa liar imajinasi mereka, mereka tidak dapat mengharapkannya. Ikan aneh itu juga tercengang saat melihat pemandangan ini, lalu ia berlari maju dengan marah untuk melawan, tetapi dipukul jatuh ke tanah oleh biksu berjubah abu-abu dengan satu pukulan, lalu diikat dengan erat. Kedua biksu itu membawa peri dan ikan aneh itu bersama mereka dengan cara yang begitu buta dan pengecut, dan melarikan diri sebelum para biksu gurun barat sempat pulih. Hanya sekelompok biksu gurun barat yang linglung yang tersisa di kehampaan, dan mereka tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Apakah dunia sudah berubah sampai pada titik di mana peri cantik bisa diculik di siang bolong? Kakak, apa yang harus kita lakukan? Setelah menemukan lembah yang tenang, mereka melempar ikan aneh dan peri yang diikat erat itu ke tanah. Fang Xing dan Sen Xiu merasa sakit kepala. Situasi ini berkembang terlalu cepat. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka sudah memiliki 2 potong daging di tangan mereka. Yah, ikan aneh itu bisa dipanggang dan dimakan, tetapi apa yang harus mereka lakukan dengan peri itu? Sensiu dan Fang Xing keduanya berpikir keras. Sensiu terus berbicara, dan Su Fangxing menjadi semakin marah saat berbicara. Dia berdiri dan menendangnya 2 kali dengan penuh kebencian. Dasar botak, dasar biksu pencuri, dasar orang menyebalkan, aku membiarkanmu melihat seorang wanita mandi, aku membiarkanmu melihat seorang wanita mandi, aku membiarkanmu melihat seorang wanita mandi. Sensiu merasa dirugikan. Kakak, kamu memaksaku untuk menontonnya. Fang Xing menendang lagi. Sudah kubilang padamu untuk bilang aku memaksamu melakukannya. Sudah kubilang padamu untuk bilang aku memaksamu melakukannya. Saya adalah agen rahasia untuk Anda. Aku akan membiarkanmu menjadi agen rahasia, aku akan membiarkanmu menjadi agen rahasia. Setelah beberapa saat, Sensiu dipukuli begitu keras hingga dia tidak berani berbicara. Dia berjongkok jauh sambil memegangi pria botak itu dan diam-diam meliriknya dari bawah lengannya. Jika tidak berhasil, bungkam saja dia. Fang Xing menyilangkan lengannya dan bergumam, seolah sedang berpikir serius. Sensiu yang sedang memegangi kepalanya terkejut dan melompat dengan cepat. Kamu tidak bisa membungkamnya. Fang Xing meliriknya ke samping. Kenapa? Biksu muda Sensiu berkata, bagaimana kamu bisa membasmi seseorang yang begitu tampan? Fang Xing berkata, bagaimana kalau kau memperkosongnya terlebih dahulu, baru aku yang melakukannya. Sensiu tertegun cukup lama, lalu mulai merasa malu dan berkata, ini terlalu cepat, aku tidak bisa menerimanya. Namun, wajahnya memerah, dan ketika dia mendongak, dia melihat Fang Xing menatapnya dengan jijik, dan dia tahu bahwa kakak senior ini masih marah dan mengolok-oloknya, jadi dia berjongkok di samping sambil bergumam pada dirinya sendiri. Setelah bergaul dengannya begitu lama, dia juga tahu bahwa kakak senior ini sangat cakap dan pada dasarnya memiliki rencana dalam pikiran untuk apapun yang terjadi, jadi dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Dasar jalang kecil, kau mengejarku sekuat tenaga. Fang Xing juga menatap penuh kebencian pada peri yang diikat dan tak sadarkan diri itu, tetapi melihat bahwa rambutnya acak-acakan dan belum kering, fitur wajahnya halus, bibirnya merah dan hidungnya mancung, wajahnya seputih porselen, tetapi di bawah kulitnya yang putih,
ada aura hitam aneh yang samar-samar berkumpul dan menyebar. Bahkan sekarang, bahkan dalam tidurnya, dia masih menggigit giginya dengan lembut. Dia tidak tahu apakah itu mengejarnya dalam mimpinya. Ketika dia memikirkan bagaimana dia mengejarnya seperti kelinci tadi, dia ingin menendangnya untuk melampiaskan amarahnya. Namun, ketika dia mengangkat kakinya, dia tidak tega melakukannya. Sebaliknya, dia menendang ikan aneh itu, yang begitu takut hingga mengepakkan sayapnya 2 kali dan menatap Fang Xing dengan iba. Lupakan saja, kita tidak bisa membasminya atau memukulnya, jadi kita tinggalkan saja dia di sini. Bagaimanapun, dengan tingkat kultivasinya, selama dia bangun, tali ini tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Ayo kita kabur secepatnya saat dia masih tidur. Setelah berpikir sejenak, Fang Xing membuat keputusan. Dia berbalik dan memanggil Sensiu untuk pergi, tetapi ragu-ragu sejenak. Dia berbalik lagi dan menatap wajah wanita itu. Di bawah kulitnya yang seperti porselen, ada gas hitam samar yang muncul dari waktu ke waktu. Gas hitam ini tampaknya berasal dari tubuhnya, terjepit keluar dalam gelombang dan mengalir deras ke wajahnya yang cantik, seolah-olah terus-menerus memancarkan roh jahat yang aneh bersama dengan detak jantungnya. Selain itu, ketika bertarung dengan wanita ini di udara, Fang Xing juga menyadari bahwa sihir yang dia tunjukkan tegak, misterius, dan sulit untuk dilawan, tetapi di bawah kekuatan yang begitu agung, dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan jahat yang tak terlukiskan, yang membuatnya semakin tidak yakin. Ada yang salah dengan tubuh jalang kecil ini. Fang Xing selalu menjadi orang yang sangat ingin tahu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya lagi dan menyentuh hati wanita itu. Saya yakin semua orang tahu di mana hati berada. Biksu muda Sensiu, yang berdiri di sampingnya, terkejut ketika melihat tindakan Fang Xing. Apakah kamu benar-benar akan memperkosongku? Tepat saat saya sedang bimbang apakah harus maju untuk menolong, tiba-tiba 2 teriakan keras terdengar pada saat yang bersamaan. Entah mengapa wanita itu terbangun saat itu juga. Ketika membuka matanya, dia melihat sebuah cakar perlahan meraih dadanya. Dia langsung terbangun. Dia berteriak, alisnya terangkat, dan menggigitnya. Kamu belum cukup menyentuh. Fang Xing juga terkejut dan segera menarik tangannya. Dia menepuk dadanya dengan rasa takut yang masih ada dan berkata, aku takut setengah mati. Kau pencuri botak, kau pendeta bau, kau orang mesum, kalau kau berani melepaskanku, aku akan memotongmu menjadi 8 bagian. Wanita itu mendongak ke arah Fang Xing, tatapan membasmi di antara alisnya begitu menyeramkan sehingga tampak seperti air menetes keluar darinya. Teriakannya yang keras mengejutkan burung-burung di pegunungan, dan kawanan mereka terbang ke langit. Biksu muda Sensiu lebih cepat melihat kesempatan itu, dan saat dia melihat wanita itu bangun, dia menghilang dengan suara wosh. Fang Xing dibiarkan menatap kosong ke arah wanita yang marah itu, mulutnya terbuka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hei, nona muda, jangan salah paham. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Fang Xing merasa dirugikan. Dia sangat sedih sehingga butuh waktu lama untuk mengatakan ini. Dasar pencuri orang menyebalkan, kau masih saja mencoba membantah. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Aku tidak akan berhenti sampai aku membasmimu 10 kali. Wanita itu menatap Fang Xing dengan tatapan mata yang menunjukkan bahwa dia sangat memusuhinya. Aku tidak akan membiarkanmu membasmiku bahkan jika aku menyekamu sekali. Apakah kau ingin membasmiku 10 kali? Kau memiliki hati wanita yang paling kejam. Sudah kubilang itu bukan urusanku. Itu semua salah si tampan itu. Dialah yang menyarankan untuk mengintipmu saat mandi. Aku tidak bersalah. Penjelasan Fang Xing tampak begitu pucat di hadapan wanita ini. Dia memandang sekeliling dengan penuh kebencian, tetapi tidak melihat bayangan biksu berjubah putih yang telah menolongnya sebelumnya. Tatapan matanya tiba-tiba menjadi tajam di mana tuan muda itu. Apakah kau membasminya? Basmi saja, dewa. Fang Xing berbalik dan berteriak, tetapi tertegun ketika melihat ke belakang. Sensiu telah menghilang tanpa jejak. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Orang menyebalkan ini larinya cepat sekali. Fang Xing mulai membencinya lagi. Tiba-tiba dia menyadari bahwa orang yang harus dia ikat bukanlah wanita ini, melainkan pria botak otang pembawa sial itu. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Setelah menelepon Sensiu 2 kali, dia tidak melihatnya keluar. Dia hanya bisa menjelaskan dengan sungguh-sungguh sudah kubilang, kamu salah melakukan ini. Kamu tidak bisa hanya melihat permukaannya saja. Tidakkah kamu memikirkannya? Saat kamu mengejarku tadi, aku tidak tega bersikap kejam padamu. Pria botak otang pembawa sial itu yang menyerangmu dari belakang dan membuatmu pingsan dengan ikan kayu. Aku akui bahwa aku telah melakukan banyak hal buruk, tetapi ini sebenarnya bukan salah satunya. Baginya, dia tidak peduli apakah dia disakiti atau tidak. Bahkan jika dia disakiti, dia tidak tahan dengan kenyataan bahwa Sensiu, si pencuri botak, diperlakukan sebagai orang baik.
Mereka adalah saudara yang mengintip seseorang yang sedang mandi bersama, jadi mereka harus dimarahi bersama. Aku pikir setelah aku menyebutkan fakta bahwa wanita itu pingsan, dia pasti akan bangun. Lagi pula, hanya ada ikan aneh dan pencuri botak di belakangnya saat itu. Tetapi aku tidak menyangka wanita itu akan mencibir setelah mendengarnya kamu ingin menyiramkan air kotor ke biksu suci itu, mengapa kamu tidak mengada-ada? Bagaimana mungkin aku, seorang kultivator jin dan Mahayana, pingsan? Jika bukan karena segel di tubuhku yang tiba-tiba bermasalah dan jiwaku terkena dampak dan aku pingsan begitu saja, aku pasti sudah mencincangmu menjadi 8 bagian sekarang. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu berbicara omong kosong? Ini, Fang Xing tertegun, mulutnya menganga, merasa tidak tahu harus berkata apa. Wanita itu berteriak lagi dan tadi kamu memanfaatkan kesadaranku untuk merencanakan sesuatu yang jahat, apakah kamu pikir aku tidak melihatnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Fang Xing yang tidak dapat berbicara dengan jelas, hanya berjongkok di tanah, memegangi kepalanya, tidak tahu harus berkata apa. Orang menyebalkan, sebaiknya kau lepaskan aku secepatnya. Aku masih bisa meninggalkanmu dengan tubuh yang utuh. Wanita itu jelas-jelas marah. Bahkan saat ini dia masih mengumpat dengan marah dan berjuang keras sambil mengumpat. Dasar jalang kecil, kau hanya tahu cara memarahiku. Aku hanya ingin bertanya, apakah kau tahu siapa aku? Seolah-olah dia menjadi marah karena omelan itu, Fang Xing tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan kebencian dan mengumpat dengan keras. Wanita itu tidak takut padanya. Dia menatapnya tanpa menunjukkan kelemahan apapun dan berkata, tidak peduli siapapun kamu, aku akan membasmimu. Hahaha. Fang Xing tiba-tiba memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya dan mengulurkan tangannya untuk mencengkeram dada wanita itu. Kemudian dia terbang ke angkasa. Tawanya yang keras terdengar dari kejauhan, dengan sedikit rasa bangga di dalamnya aku adalah Biksu Sensiu dari kuil Lingshan. Jika kau punya nyali, datanglah dan coba aku. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia menghilang ke dalam kehampaan dan hendak terbang menjauh, sambil merasa sangat bangga. Sensiu, dasar bodoh, kau lari saat kau menghadapi masalah. Aku tidak akan membiarkanmu lari. Dasar orang menyebalkan. Tindakan terakhir Fang Xing di luar dugaan wanita itu. Dia begitu marah hingga ingin menjadi gila dan mengumpat dengan keras, tetapi dia tidak menyangka bahwa tepat ketika Fang Xing hendak terbang, dia mendengar tawa arogan dan puas dirinya, tetapi tiba-tiba wajahnya berubah drastis, dan dia menatap sosoknya yang melompat ke dalam kehampaan dengan kaget. Setelah hening sejenak, dia menjerit keras yang mengguncang seluruh tempat. Fang Xing, dasar orang menyebalkan, aku sudah mencarimu selama 10 tahun, dan kau menyentuh payudaraku begitu kita bertemu. Aduh, Fang Xing yang baru saja melompat ke awan, menggigil ketakutan dan jatuh dari langit tanpa memperhatikan. Bagaimana hal itu bisa terbongkar? Awalnya, semua kultivasinya bukan miliknya sendiri, dan dia harus memusatkan semua perhatiannya saat menggunakannya untuk menghindari kesalahan. Pada saat ini, Fang Xing, yang merasa sangat bangga karena telah menipu Sensiu, merasa paling nyaman. Dia melompat ke awan dan hendak melarikan diri, tetapi wanita di bawah tiba-tiba memanggil namanya. Dia sangat takut sehingga dia menjerit dan jatuh dari udara, hampir jatuh dengan kepala lebih dulu. Untungnya, dia bereaksi sangat cepat, dan jungkir balik di udara, dan mendarat dengan mantap di tanah. Tetapi sorot matanya saat menatap wanita itu sudah dipenuhi ketakutan. Bagaimana wanita ini mengenali saya? Dari sudut pandang manapun aku melihatnya, dia tampak aneh, tidak seperti seseorang yang kukenal. Dan sekarang kepalaku dicukur dan aku mengenakan jubah biarawan abu-abu. Ketika aku bercermin, aku merasa jauh lebih jelek dari sebelumnya. Bagaimana wanita ini mengenali dirinya yang dulu gagah karena pakaian biksunya? Wanita ini jelas tidak berniat menjelaskan kepada Fang Xing. Setelah mengetahui bahwa orang yang seperti biksu liar di depannya adalah Fang Xing, dia menjadi semakin marah dan hampir mulai mengutuk. Fang Xing, orang menyebalkan, sejak kau membawa tripod besar dari Gunung Fengchan dan melarikan diri 10 tahun yang lalu, aku telah mencarimu selama 10 tahun hanya karena sebuah janji. Aku hampir bepergian ke seluruh Nanzan, dan bahkan berlari ke tanah keluarga Huang Fu yang telah menjadi tanah ibel untuk mencari tubuhmu hanya karena sebuah rumor. Janin abadi di tubuhku terinfeksi oleh energi ibel dan segelnya hampir rusak. Tapi kau benar-benar menyentuh dadaku begitu kita bertemu. Kau juga membuatku mengganggu proses pembersihan energi ibel dengan danau kolam roh, dan bahkan memaksaku untuk menggunakan kekuatan spiritualku untuk mengejarmu, orang menyebalkan. Apakah kamu layak mendapatkan janinku yang abadi, yang saat ini tidak stabil? Apakah kamu layak mendapatkan 2 lepuh besar di kakiku? Apakah kamu layak mendapatkan ikan jelek yang menemaniku mencarimu selama 10 tahun? Mulut wanita itu terus terbuka dan tertutup, mengoceh dan memarahi Fang Xing, yang membuat Fang Xing tercengang. Dia jelas ahli dalam berkata-kata,
tetapi di bawah omelan cepat wanita itu, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Hal yang paling menyebalkan adalah ikan aneh yang diikat seperti pangsit beras itu juga mengangguk setelah mendengar namanya sendiri, dan menatap Fang Xing dengan tatapan yang sangat kesal. Tapi, apa yang kamu inginkan dariku? Setelah beberapa saat, Fang Xing mengambil kesempatan saat wanita itu menarik napas untuk menyela dengan diam. Dia dapat melihat bahwa apa yang dikatakan wanita itu tidaklah salah, kalau tidak, dia tidak akan merasa begitu sedih. Mengapa kamu memintaku untuk datang kepadamu? Wanita itu menjadi semakin marah ketika mendengar ini karena aku tahu kamu masih hidup, tentu saja aku harus mengantarmu pulang. Fang Xing bahkan lebih terkejut setelah mendengar ini pulang. Mengapa kamu membawaku pulang? Masih pura-pura bodoh. Wanita itu sangat marah, matanya berubah ungu. Ibumu adalah saudara perempuan ayahku, mengapa kamu mengatakan aku yang membawamu pulang? Ledakan. Begitu kata-kata itu diucapkan, seolah-olah ada guntur teredam yang terdengar di telinga Fang Xing, dan dia tercengang. Untuk sesaat, kepalanya terasa agak pusing, dan segala macam pikiran tumbuh dari hatinya seperti rumput liar, membuatnya tidak bisa berkata-kata sejenak. Setelah sekian lama, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan akhirnya mengucapkan kalimat siapa ibuku. Bukankah sudah kukatakan padamu, ibumu adalah saudara perempuan ayahku, bibiku. Siapa ayahmu? Tentu saja ayahku adalah ayahku. Apakah kamu menanyakan ini untuk membuat masalah? Wanita itu sangat marah hingga tidak bisa berkata-kata. Jika dia tidak diikat, dia akan melompat dan mencengkeram lengan baju Fang Xing untuk melawan. Namun Fang Xing masih tidak mengerti, dan bertanya lagi dengan suara datar lalu, siapa kamu? Siapakah aku? Kau bertanya siapakah aku? Aku telah mencarimu selama 10 tahun dan sekarang kau bertanya siapakah aku? Wanita itu hampir meledak karena marah. Dia mengajukan serangkaian pertanyaan dengan marah, tetapi pada akhirnya, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu. Kemarahannya tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Dia menatap Fang Xing dengan tidak percaya dan berkata, kamu benar-benar tidak tahu siapa aku. Fang Xing mengangguk cepat-cepat. Kamu belum memperkenalkan dirimu, kakak. Dia sepupuku yang tertua. Wanita itu mengoreksinya dengan serius dan bertanya, kalau begitu kamu tidak tahu siapa ayahku. Fang Xing mengangguk. Aku tidak tahu siapa ibumu. Fang Xing hampir menangis. Bisakah kita berhenti bicara omong kosong? Ekspresi wanita itu kali ini benar-benar serius. Setelah beberapa lama, dia berbicara dengan hati-hati. Jadi, kamu tidak tahu apapun tentang pengalaman hidupmu sendiri. Fang Xingdao paman keempat saya pernah berkata bahwa Nangui tua di kandang sayalah yang melahirkannya. Saya bertengkar dengannya karena itu. Omong kosong. Wanita itu pun menjadi marah saat mendengar hal ini, dan berkata kepada Fang Xingdao dengan sangat serius, kamu pasti tidak dilahirkan oleh seekor Nangui betina. Aku tahu betul kalau aku tidak dilahirkan dari Nangui betina. Fang Xing sangat marah hingga ia melepas sepatu biarawannya, siap memukul wanita ini dengan sol sepatunya jika ia tidak berbicara lebih jelas. Jadi Anda benar-benar tidak tahu apapun tentang pengalaman hidup Anda sendiri. Ekspresi wanita itu menjadi sedikit aneh. Dia menatap Fang Xing dengan kasihan dan bertanya dengan khawatir, apakah kamu ingin tahu? Fang Xing melambaikan sepatunya. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan benar-benar menghajarmu. Wanita itu berkata dengan serius, jangan khawatir, jika kamu ingin tahu, maka. Telinga Fang Xing terangkat, wajahnya penuh antisipasi. Kalau begitu, mohon padaku. Wanita itu mengucapkan paruh kedua kalimat itu, tetapi tiba-tiba sedikit rasa bangga terpancar di wajahnya, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Fang Xing tertegun dan hampir terjatuh karena napasnya yang berat. Hahaha. Dasar orang menyebalkan kecil, kau membuatku bepergian dari Shenzhou ke Nanzan, dari Nanzan ke Beiju, dan kemudian dari Beiju kembali ke Nanzan. Aku sudah mencarimu selama 10 tahun. Sekarang akhirnya aku menemukanmu, tetapi kau menyentuh dadaku dan menyebabkan masalah pada janin abadiku. Baru saja kau ingin memukulku dengan sol sepatumu. Silakan saja pukul aku jika kau punya nyali. Membasmi satu sama lain adalah hal yang tabu bagi keluarga kita. Aku tidak menyalahkanmu sebelumnya karena kau tidak tahu, tetapi sekarang setelah kau tahu dan kau masih berani bertarung denganku, leluhur pasti akan memukulku kembali untukku. Wanita itu sangat bangga dan mengangkat wajahnya dengan sombong, seolah-olah dia telah membalas dendam. Kamu. Fang Xing berbalik dengan tergesa-gesa, dia benar-benar dikendalikan oleh wanita ini. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Cepat lepaskan ikatan sepupu ini, dan cari obat mujarab untuk menekan segelnya. Lalu berdirilah tegap dan biarkan aku menamparmu 2 kali. Minta maaflah padaku. Saat aku hampir selesai melampiaskan amarahku, aku akan menceritakan kisah hidupmu. Wanita itu mengangkat dagunya, bersikap seolah-olah dia orang yang lebih tua. Aku benar-benar
Fang Xing belum pernah diancam seperti ini sebelumnya, dan dia begitu marah hingga sol sepatunya berdiri tegak lagi. Namun di tengah jalan, wanita itu mengangkat kepalanya ke arahnya dengan cara yang provokatif, dan dia tidak dapat meneruskan perkelahian dengan sol sepatunya. Apakah mereka benar-benar anggota keluargaku? Lihatlah tatapan licik ini benar-benar mirip dia. Karena tidak dapat lagi menepuk sol sepatunya, dan tidak dapat melampiaskan kemarahan di dalam hatinya, Fang Xing berbalik 2 kali dengan marah, dan tiba-tiba berteriak ke arah langit Sensiu, dasar pencuri botak otang pembawa sial, jika kau tidak keluar dari sini, aku akan kembali ke kuil Lingshan dan mengajukan keluhan terhadapmu. Hei, aku di sini. Tepat di sebelahnya, di balik sebuah batu besar, kepala botak Sensiu menyembul keluar. Dia menatap Fang Xing dengan takjub, lalu menatap wanita yang berdiri di tanah dengan linglung. Matanya berbinar-binar. Kakak, kamu benar-benar menemukan keluargamu. Tidak, keluargamu yang menemukanmu. Selamat, sayang sekali aku lahir di kuil Buddha, jadi aku tidak tahu. Oh, sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, Fang Xing menariknya keluar dan berkata kepada wanita itu, sudah kubilang, biksu ini punya niat jahat. Dialah yang punya ide untuk memata-mataimu saat mandi tadi. Bahkan jika kamu pingsan karena segel itu membasahi lautan kesadaranmu, itu karena dia memukulmu dengan ikan kayu. Singkatnya, aku akan membasmi keledai botak ini untukmu, dan kita bisa menghapus dendam kita, oke? Hei, saudaraku, dorongan hati adalah ibel. Biksu muda Sensiu begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan dia berteriak seperti Nangui yang sedang disembelih. Fang Xing menatap wanita di tanah dengan ketulusan dan harapan di matanya. Wanita yang diikat di tanah juga tercengang. Melihat penampilan biksu kecil berpakaian putih dan biksu berjubah abu-abu, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa dia benar-benar telah melakukan kesalahan tadi. Sesaat, dia terkejut dan terperanjat. Setelah beberapa saat, dia menjadi marah dan berkata dengan marah, kalian berdua orang jahat, basmi biksu ini untukku, dan aku akan mencincangmu 2 kali, dan kita akan imbang. Ini tidak adil. Aku tidak melihat apapun dan aku harus membayarnya dengan nyawaku. Sebelum Fang Xing sempat menjawab, biksu muda Sensiu berteriak. Kamu hanya bisa membasmi para pendeta, tapi tidak aku. Aku tidak akan meminta maaf. Tidak, basmi saja keledai botak itu. Biar aku potong 2 kali untuk melampiaskan amarahku, lalu minta maaf padaku. Pria sejati tidak pernah meminta maaf. Kamu harus menebus kesalahanmu. Tiba-tiba Fang Xing dan sepupunya yang tertua mulai saling melotot bagaikan ayam aduan, berdebat sengit dan tidak dapat mencapai kata sepakat. Hei, aku benar-benar tidak percaya kalau aku tidak bisa menyembuhkanmu. Setelah syok awal, Fang Xing sadar kembali. Ia melambaikan tangannya dan meninggalkan biksu Sensiu. Ia terkekeh dan menunjuk wanita itu, sambil berkata, Sensiu, ikat jalang ini. Ikat jalang kecil bau ini dan bawa dia kembali ke Guiksu dulu. Aku akan melawannya perlahan setelah aku menyembuhkan penyakitku. Kau telah mencariku selama 10 tahun, dan aku yakin aku tidak akan bisa bertahan lebih lama darimu. Oh, oke. Biksu muda Sensiu berhasil selamat dan berjalan menuju wanita itu dengan gembira. Akan tetapi, setelah wanita itu melotot ke arahnya, dia langsung menjadi malu-malu dan tidak berani melangkah maju, malah menatap Fang Xing dengan canggung. Dia adalah sandera, tetapi dia memberontak terhadapku. Aku akan membawanya pergi dengan paksa. Jika dia tidak menurutiku, aku akan memukulnya. Fang Xing berkata dengan arogan. Ketika dia mengucapkan kata pukul, dia ragu sejenak dan menunjuk ke samping dan berkata, pukul ikan jelek ini. Mata wanita itu tiba-tiba memerah karena marah, dan ikan aneh di sebelahnya mengangkat kepalanya dengan sedih dan mengeluh dalam hati. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak bisa menyembuhkanmu? Fang Xing meletakkan tangannya di belakang punggungnya, wajahnya penuh penghinaan. Jika kamu mengatakan aku keluargamu, aku akan percaya padamu. Tapi bagaimana jika kamu menculikku? Tim aneh berangkat seperti ini. Fang Xingfei berada di depan dengan ekspresi gelisah di wajahnya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memegang tali. Tali itu diikatkan kedua kumis ikan aneh itu. Di punggung ikan aneh itu, sepupu tertua, yang diikat, duduk mendatar di punggung ikan itu. Biksu kecil yang tampan dan tak tertandingi Sensiu memegang tongkat yang baru diasah di tangannya dan menatap sepupu tertua itu dengan seringai di wajahnya. Selama dia melotot padanya atau mulai mengumpat, dia akan memukul kepala ikan aneh itu dengan keras dengan tongkat itu. Dengan 1 orang, 3 orang dan seekor ikan aneh, setiap orang memiliki suasana hati yang berbeda. Yang paling bahagia adalah Sensiu. Dia belum pernah mengalami pengalaman baru seperti itu sejak dia bisa mengingatnya. Yang paling marah adalah sepupu tertua. Dia sudah membacok sepupu yang telah dicarinya selama 10 tahun dan biksu kecil itu sampai mati 100 kali di dalam hatinya. Yang paling dirugikan adalah ikan aneh. Ia sangat patuh.
Berapa kali ia dipukuli selama ini? Yang paling bingung adalah Fang Xing. Aku tumbuh dalam waktu yang singkat, terbiasa dengan perasaan tidak patuh hukum dan sendirian, tetapi tiba-tiba aku mendengar bahwa aku punya keluarga. Walau masih belum pasti benar atau tidaknya, hatiku sudah gelisah. Sekarang dia tampak bertekad dan menolak untuk mengakui kekalahan kepada sepupunya ini. Bahkan, dia juga ingin berpikir matang-matang tentang apa yang harus dia lakukan jika ini benar. Bagaimana jika hal ini salah? Apa yang harus saya lakukan? Dia yang selalu tegas, sekarang agak gugup. Lagi pula, masalah ini terlalu besar. Dengan 4 macam suasana hati, kelompok itu semua tertekan dan bergegas langsung ke Laut Cina Selatan. Setelah pertempuran di tanah klan Huangfu, Fang Xing telah mengubah keberadaan seperti negeri dongeng itu menjadi tanah ibel. Pil Wanling disegel di tubuhnya oleh pamannya Eleven, tetapi monster-monster yang telah kehilangan asal-usulnya masih tertinggal di tanah klan Huangfu. Kebencian itu membumbung tinggi ke langit dan menutupi langit. Tidak mungkin bagi kebencian itu untuk menghilang dalam waktu 100 tahun. Masalah ini telah menyebar, dan semua orang tahu bahwa itu dilakukan oleh ibel kecil Fang Xing yang telah menghilang selama 10 tahun. Itu merupakan pukulan telak bagi reputasi dan fondasi keluarga Huangfu, menghancurkan fondasi 3000 tahun dan hampir membasmi semua anggota keluarga Huangfu. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa seluruh keluarga musnah, tetapi Fang Xing juga sangat menderita. Beberapa senjata ajaibnya hilang, dan beberapa rusak. Meskipun pamannya membantunya memulihkan banyak dari mereka kemudian, ketika dia tidak sadarkan diri, mereka dibawa pergi bersama dengan Menara Gading. Hal ini juga mengakibatkan ketika Fang Xing terbangun di kuil Lingshan, dia hampir tidak punya uang kecuali jubah biksu ini. Bahkan uang yang telah dia habiskan untuk menjalani kehidupan mewah di dunia manusia dirampok dari keluarga kaya di wilayah Chu bersama dengan Shen Xiu. Untuk bergegas ke Guiksu di Laut Cina Selatan, dia hanya bisa terbang di atas awan untuk bepergian, tetapi dia tidak bisa menggunakan gerbang perunggu untuk menerobos kehampaan dan melangkah ke Guiksu dalam satu langkah seperti sebelumnya. Saudaraku, pergi ke Guiksu benar-benar dapat menyelesaikan masalah, kan? Kadang-kadang, ketika awan-awan ditekan ke bawah dan mereka beristirahat di antara pegunungan, Shen Xiu mendatangi mereka dan bertanya, saya perhatikan bahwa kekuatan kendali Anda tampaknya semakin berkurang saat Anda menunggangi awan-awan baru-baru ini. Ini karena pil Wanling di tubuh Anda telah menemukan bahwa kekuatan kitab suci Buddha yang tersegel di tubuh Anda melemah, dan itu mengacaukan Anda. Ini adalah bahaya tersembunyi yang besar. Jika tidak berhasil, kita harus berbalik dan kembali ke kuil Lingshan. Kita dapat menggunakan esensi Buddha 10.000 tahun Lingshan untuk menekan pil Wanling, dan kita juga dapat membiarkan Anda mempraktikkan Sutra Mahavairocana dan menyempurnakan pil Wanling sesegera mungkin. Selain itu, sepupumu yang liar itu punya masalah serius. Dia tidak langsung membasuh roh jahat yang dia bawa saat mencarimu di keluarga Huangfu. Dia juga memaksa kekuatan spiritualnya untuk beredar saat mengejarmu. Sekarang celah segel di tubuhnya semakin membesar. Saat aku mendekatinya, samar-samar aku bisa mendengar jeritan melengking yang keluar dari tubuhnya. Sial, dia bilang itu janin abadi, tapi aku tidak akan percaya meskipun kau membasmiku. Sekarang kita harus menemukan cukup banyak obat-obatan dan cairan spiritual yang berharga untuk membasuh kejahatan dan memperkuat segel. Fang Xing menoleh untuk melihat ke arah sepupunya, hanya untuk melihat bahwa dia sedang duduk bersila dan bernapas sendirian, dengan aura gelap di antara alisnya yang bahkan lebih berat. Namun dia sedikit marah dalam hatinya dan melotot tajam ke arah Shen Xiu. Ini semua gara-gara keledai botak terkutuk ini, dia ngotot mengawasi peri mandi, dan akhirnya malah menimbulkan masalah besar. Untungnya, ketika sepupu ini sedang marah dan ingin bertarung dengannya, si botak pencuri bersembunyi di belakang dan menjatuhkannya dengan ikan kayu. Dalam keadaan saat itu, sepupunya tidak dapat mengerahkan terlalu banyak kekuatan spiritual. Hanya upaya untuk mengejar dan membasminya saja sudah menyebabkan celah pada segel. Jika dia bertarung dengannya lagi, segelnya harus hancur total. Si botak pencuri Shen Xiu menjatuhkannya dengan ikan kayu, tetapi itu juga mencegah segelnya rusak lebih lanjut. Tampaknya dia menyelamatkannya tepat waktu. Ketika Fang Xing memikirkan hal ini, dia merasa merinding. Dia hampir mendapat masalah besar. Memang benar bahwa ia berhasil dan tidak berhasil karena pencuri botak ini. Menghadapi keledai botak yang tidak tahu malu dan tidak takut dipukul ini, ia merasa tidak berdaya. Jangan khawatir, ada banyak saripati spiritual dan obat-obatan berharga yang dibutuhkan untuk memperkuat segel di Guiksu. Aku juga punya cara untuk mengeluarkan roh jahat dari tubuhnya. Bagaimana dengan obat mujarab di tubuhku? Hehe, aku sudah punya cara. Meskipun agak berisiko, ini satu-satunya cara. Siapa yang menyuruhku mencuri begitu banyak kitab suci, tetapi tidak ada Sutra Mahavairocana di antara semuanya. Mari kita kembali ke Guiksu terlebih dahulu dan melakukan sesuatu tentang hal itu. Fang Xing menjawab dengan malas,
tetapi dia mempunyai idenya sendiri dalam benaknya. Sekalipun kamu tidak mencuri Sutra Mahavairochana, kamu masih bisa menemukan seseorang yang mengetahuinya untuk mengajarimu. Ketika Shen Xiu mendengar ini, dia tiba-tiba melemparkan beberapa pandangan menggoda ke arah Fang Xing dengan pandangan licik. Fang Xing sangat marah dan dia mencengkeram Shen Xiu untuk memukulnya. Dasar botak, apa kau sedang memprovokasiku? Shen Xiu terkejut dan berteriak, ini tidak adil. Aku hanya mengisyaratkan padamu. Fang Xing meninjunya dan berkata, orang menyebalkan, apa kau ingin aku menyerahkan diriku kepada para biksu di kuil Lingshan? Saudaraku, aku sangat dirugikan. Mereka bermain dan bertarung sepanjang jalan, menyeberangi gurun barat, dan tiba di kerajaan Bohai di garis laut, tetapi menyembunyikan identitas mereka dan bertemu Yusan Liang. Pada saat ini, Ying Qiao telah meninggalkan kerajaan Bohai. Dikatakan bahwa setelah mendengar tentang bencana klan Huangfu, dia khawatir dan pergi mencari Fang Xing, tetapi dia kebetulan merindukan Fang Xing. Namun, Yusan Liang sangat gembira melihat Fang Xing, yang dikatakan telah meninggal bersama dengan klan Huangfu, muncul di sini, dan kultivasinya pulih sepenuhnya, dan dia memeluknya erat-erat. Namun, dia menyesalinya kemudian. Orang menyebalkan kecil ini datang untuk membalas dendam. Dia mencubit hidungnya dan memaksanya minum 2 pot anggur selama jamuan makan. Itu jelas balas dendam atas fakta bahwa dia memaksanya untuk menikah. Itu benar-benar membuat Yusan Liang tertawa dan menangis. Pada hari kedua, dia pergi ke rumah bordil tempat dia tinggal selama 3 tahun. Dia masih mengenakan jubah biksu yang sama dan menuntun biksu muda Shen Xiu dengan mata berbinar. Dia bermain dengan gadis-gadis itu selama seharian dan akhirnya mengambil 10.000 tael emas dan perak dari Yusan Liang sebagai mas kawin untuk gadis-gadis itu. Kemudian dia secara resmi mengesampingkan urusan duniawinya, meminjam kapal Dharma dari kerajaan Bohai, mengibarkan layar, dan langsung menuju Guiksu di Laut Cina Selatan. Meski lautnya ganas dan berbahaya, bagaimana mungkin hal itu bisa membuat kedua pendeta itu gentar? Sepanjang perjalanan, mereka mengejar burung laut dari langit dan memanggangnya untuk dimakan, dan menangkap kura-kura raksasa dari 5 samudera dan merebusnya untuk dimakan. Itu adalah perjalanan yang cukup mengasyikkan. Akhirnya, mereka tiba di ujung Laut Cina Selatan dan melihat daerah kacau di depan mereka yang menghubungkan langit di atas dan laut di bawah, Taisang Guiksu. Haha, kita sekarang di daerahku, ayo berangkat. Menghadapi dinding guntur dan angin kencang yang melesat dari bumi ke langit seperti sangkar, Fang Xing tidak takut. Kekuatan sihir yang kuat dituangkan ke dalam perahu ajaib. Perahu ajaib itu segera bergemuruh dan langsung melesat ke area yang kacau. Biksu kecil Shen Xiu di atas perahu sangat takut sehingga dia memeluk kepalanya yang botak dan meringkuk di samping dinding perahu dan berteriak. Ikan aneh itu bahkan mencicit dan melilit sepupunya, yang terkejut dan takut dan berteriak, apakah kamu gila? Beraninya kamu langsung menyerbu masuk. Hahaha, jangan takut, ini tanahku. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing tertawa dan berbalik lalu berkata, terlihat sangat liar. Namun sayang sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun. Perahu ajaib itu sudah menerjang ke dalam penghalang petir. Kemudian, penghalang petir yang bergemuruh melilitnya, dan angin kencang yang tajam menerjang, perahu ajaib yang hanya berada di level suan tingkat menengah itu hancur dalam sekejap, dan tanpa perlindungan, penghalang petir dan angin kencang itu jatuh langsung ke arah Fang Xing, membuatnya berteriak, dan sudah terlambat ketika dia berjongkok dengan kepala di antara kedua tangannya, karena dia terkena hantaman keras untuk waktu yang lama. Setelah hampir 1 batang dupa berlalu, ketika dia merasakan keadaan di sekitarnya sudah tenang, dia dengan hati-hati meletakkan pedang yang disangga di sekelilingnya, tetapi dia melihat bahwa sepupu tertua, biksu muda Shen Xiu, dan ikan aneh yang kejam itu semua sedang menatapnya dengan iba. Fang Xing merasa ada yang tidak beres, jadi dia segera terbang ke permukaan laut, melihat ke dalam air, dan hampir membuat dirinya takut. Dengan wajah hitam pekat dan jubah biksu yang pangkemping, dia tidak tampak seperti manusia, melainkan hantu. Sungguh sial, sepupu tertua dan biksu kecil sudah berhati-hati sebelumnya dan memasang pertahanan, tetapi aku terlalu ceroboh. Aku terkena beberapa kali saat memasang domain pedang. Sungguh menyedihkan bagiku, penguasa Guiksu, kehilangan orang sebesar itu saat aku kembali ke rumah. Ya, saya begitu gembira sampai-sampai saya lupa bahwa nama yang tercantum dalam daftar tertinggi itu tidak ada pada saya. Jangan beritahu siapapun tentang ini, atau aku akan membasmimu. Setelah mencuci mukanya di laut, Fang Xing berbicara kepada Shen Xiu dan sepupunya dengan ekspresi serius. Hehehe. Kecuali ikan aneh yang mengangguk berulang kali, biksu pencuri dan sepupu tertua tersenyum dengan cara yang sangat mengkhawatirkan. Siapa yang masuk tanpa izin ke Guiksuku? Tepat ketika Fang Xing berencana untuk menghajar biksu pencuri itu untuk memperingatkan sepupunya, tiba-tiba beberapa regu biksu yang kuat datang dari samping,
memegang senjata ajaib di tangan mereka, mengenakan jubah putih seragam, dengan aura yang baik dan datang dengan sangat cepat. Dalam sekejap, mereka tiba di dekat pantai, berputar-putar di udara, dan mengepung Fang Xing, Shen Xiu, dan yang lainnya. Wah, Lao Xie baik-baik saja sekarang, reaksinya cukup cepat. Fang Xing masih ingat bahwa ketika pertama kali datang ke Guixu, dia tinggal di sana selama 2 tahun penuh tanpa ketahuan. Namun sekarang, dia ketahuan begitu dia masuk. Dapat dilihat bahwa Lao Xie kini telah membangun Guixu menjadi blok yang kokoh, dengan sedikit sikap seperti sekte besar. Dia sangat puas dan menyambutnya dengan senyuman, melambaikan tangannya dan berteriak, "Anak muda, Tuan Fang, saya kembali. Apakah Anda merindukan saya?" Wajahnya penuh kegembiraan saat ia menyambut rombongan biksu berjubah putih itu dengan gembira. Tanpa diduga, sekelompok biksu berjubah putih saling memandang dengan aneh, dan salah satu dari mereka bertanya, dari mana datangnya biksu liar ini. Tertawa, Shen Xiu dan sepupunya yang tertua tidak dapat menahannya lagi dan tertawa terbahak-bahak pada saat yang sama. Wajah Fang Xing lebih gelap daripada jika dia tersambar petir. Orang-orang kecil ini benar-benar tidak memberiku muka. Kamu tidak mengenalku. Coba lihat lebih dekat wajahku yang tampan. Fang Xing sedikit marah. Ketika pertama kali melihat sekelompok biksu berjubah putih yang waspada ini, Fang Xing cukup senang. Itu menunjukkan bahwa Lao Xie mengelola Guixu dengan baik. Setidaknya kecepatan reaksinya jauh lebih cepat daripada sebelumnya ketika Guixu berantakan. Tetapi ketika dia melihat bahwa orang menyebalkan ini sama sekali tidak mengenalinya dan menyerang tanpa mengetahui benar atau salah, dia langsung menjadi kesal. Terakhir kali dia kembali ke Guixu, Lao Xie telah memanggil semua suku Guixu untuk mengunjunginya. Dapat dikatakan bahwa semua biksu di atas alam jin dan telah bertemu dengannya sebelumnya. Meskipun hanya sekali, mereka seharusnya mengenalnya. Selain itu, Shen Xiu, si botak kecil, dan sepupunya yang lebih tua berada tepat di sebelahnya. Kepada siapa dia bisa meminta ganti rugi jika dia kehilangan muka? Dia memutuskan untuk memberi orang menyebalkan ini satu kesempatan terakhir untuk melihat siapa dirinya. Tanpa diduga, pemimpin kelompok biksu berjubah putih itu memang menatapnya, tetapi itu hanya tatapan dingin, lalu dia berteriak dari manapun kalian berasal, kalian biksu liar, Dao tertinggi telah lahir, dan Guixu tidak lagi bebas datang dan pergi seperti sebelumnya. Kalian telah masuk tanpa izin ke gerbang Dao tertinggi, yang merupakan kejahatan serius. Menyerahlah segera dan kirim kalian keluar. Jika kalian berani melawan, basmi tanpa ampun. Ledakan. Mendengar hal itu, beberapa pendeta lainnya segera menghunus senjata sakti mereka dan menghancurkannya. Namun Fang Xing sangat marah dan melompat, kamu benar-benar pemberontak. Tidak apa-apa kalau kau tidak mengenaliku, tapi kau berani menyerangku. Hal ini sungguh membuat setan kecil itu tidak senang. Ledakan, ledakan, ledakan. Setidaknya 7 atau 8 cahaya dewa ditembakkan ke arah Fang Xing pada saat yang sama, sementara yang lain menyerang sepupu tertuanya dan biksu muda Shen Xiu. Otang pembawa sial, kalau aku nggak nunjukin kekuatanku, kamu nggak akan tahu siapa aku. Fang Xing menggertakkan giginya karena benci, dan sosoknya tiba-tiba melintas dan menghilang di tanah. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang seorang biksu berjubah putih yang menyerangnya. Dia mengangkat tangannya dan mendorongnya, dan biksu berjubah putih itu jatuh, menjatuhkan 4 atau 5 biksu di sekitarnya seperti gasing yang berputar. Untuk sesaat, formasi biksu berjubah putih itu kacau balau, dan terdengar ledakan seru. Kultivasi macam apa yang dimiliki biksu liar ini sehingga bisa berkembang secepat ini? Biksu berjubah putih terkemuka sangat ketakutan oleh tindakan Fang Xing hingga ia berkeringat dingin dan diam-diam memegang jimat giok di tangannya. Kamu dari klan mana? Bahkan jika kamu tidak mengenaliku, kamu pasti tahu namaku. Setelah Fang Xing bergerak, dia tidak melakukan tindakan lebih lanjut. Dia hanya berdiri di udara dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berbicara kepada kultivator kulit putih terkemuka dengan tatapan yang sangat tidak bersahabat. Lagi pula, baginya, itu hanya pelajaran bagi orang-orang buta ini. Membasmi mereka adalah hal yang mustahil. Lagi pula, orang-orang Guixu adalah kerabatnya, aku adalah pamanmu Fang Xingfang. Setelah selesai berbicara, Wen Xi tidak bergerak, dan bersikap seperti orang penting, menunggu sekelompok orang berlutut dan berteriak, kalian tidak mengenali orang hebat itu. Tanpa diduga, saat nama ini disebutkan, para biksu berjubah putih dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Sedangkan pemimpin biksu di tahap tengah alam inti emas gemetar hebat, tanpa sengaja menghancurkan jimat giok di antara jari-jarinya, dan berkata dengan suara gemetar, kamu, namamu Fang Xing. Kalian orang menyebalkan, bukankah kakak laki-lakiku adalah Fang Xing yang terkenal? Kenapa kalian tidak datang dan memberi penghormatan kepadanya? Sebelum Fang Xing sempat menjawab, biksu muda Shen Xiu sudah melompat berdiri, berteriak untuk menunjukkan kekuatan. Baiklah, baiklah.
Aku, Lucian Mang, memberi salam kepada Tuan Guiksu. Kultivator di tahap tengah alam inti emas itu memiliki beberapa kilatan di matanya. Dia perlahan membungkuk dan memberi hormat, lalu berbicara dengan hormat. Dengan dia yang memimpin, para biksu lainnya pun membungkuk dan memberi hormat dengan ragu-ragu. Fang Xing mengerutkan kening, tetapi tetap tenang. Dia hanya berkata dengan cara yang sangat mengesankan, di mana Lao Xie? Bawa aku menemuinya. Lucian Mang berkata Xie Zun ada di Sekte Dao tertinggi wilayah utara, bukan di Rerundewa. Aku akan meminta penguasa Rerundewa untuk kembali ke istana terlebih dahulu. Haha, baiklah. Fang Xing setuju, melirik biksu muda Sensiu, dan berjalan maju. Di bawah, sepupu yang duduk di punggung ikan aneh itu tampak ragu-ragu untuk berbicara, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun dan mengikutinya dengan mencibir. Biksu berjubah putih Lucian Mang bergegas memimpin jalan. Sekelompok lebih dari 10 orang melindungi Fang Xing, Sensiu, dan sepupu tertuanya dan bergegas ke kedalaman Guiksu. Pada saat ini, tampaknya ada lebih sedikit binatang buas di Guiksu. Mungkin karena Fang Xing telah melepaskan sejumlah besar binatang buas ketika dia menyerang tanah keluarga Huangfu, dan sebagian besar dari mereka tidak pernah kembali, membuat gunung dan hutan ini jauh lebih tenang dari sebelumnya. Dalam perjalanan, Fang Xing melihat sekelilingnya seolah tidak terjadi apa-apa, dengan ekspresi penasaran. Sensiu bahkan lebih kagum lagi. Ia terkejut dengan semua yang dilihatnya. Ia menyentuh kepala botak besar itu dan mengaguminya tanpa henti. Di sisi lain, sepupuku yang tertua tetap tenang. Ia duduk di atas ikan aneh itu, menundukkan kelopak matanya, dan tampak acuh tak acuh. Tak lama kemudian, ada hembusan angin perih di depan, dan 4 atau 5 awan keberuntungan muncul. Di atas awan itu ada 4 atau 5 lelaki tua berjubah putih, yang semuanya berada di tahap Jin dan Mahayana. Mereka semua tersenyum dan memberi hormat dari kejauhan. Salah seorang lelaki tua, dengan rambut dan janggut putih, datang untuk menyambutnya dengan senyum lebar, dan berkata dari kejauhan Tuan Rerundewa telah kembali hari ini, dan kami merasa lega. Fang Xing menatapnya tanpa ekspresi, mengulurkan tangannya, seolah ingin berpegangan tangan dan berbicara dengannya, tanpa bergerak. Sedikit ketidaksenangan terpancar di wajah lelaki tua itu, tetapi tangannya tidak berhenti terjulur. Ketika mereka berada sekitar 10 kaki di depan Fang Xing, tangan yang tampaknya menggenggam lengan Fang Xing tiba-tiba berbalik dan membuat segel. Kekuatan spiritualnya melonjak, dan cahaya dan seperti pedang tajam, memotong lurus ke arah dada Fang Xing. Tangannya berubah menjadi cakar dan menusuk dada Fang Xing. Kali ini, dia benar-benar membasminya tanpa meninggalkan jalan keluar. Pada saat yang sama, Lucian Mang di belakang Fang Xing tiba-tiba menempelkan kedua tangannya dan mengangkat rantai besi hitam, yang dikalungkannya di leher Fang Xing. Pada saat yang sama, ratusan pedang terbang keluar dari lengan bajunya dan menusuk punggung Fang Xing. Menghadapi perubahan mendadak ini, Fang Xing tetap acuh tak acuh dan tidak bergerak, tampaknya tidak bereaksi sama sekali. Lucian Mang dan lelaki tua yang berada di tahap Mahayana inti emas menunjukkan sedikit kegembiraan di wajah mereka karena tipuan mereka berhasil. Namun, tepat saat sihir mereka hendak mengenai Fang Xing tiba-tiba membalikkan tubuhnya sedikit, mengepalkan tinjunya dengan satu tangan, dan menghantamkannya ke arah lelaki tua di depannya yang berada di tahap Jin dan Mahayana. Pukulan ini tampak biasa saja, tetapi mengandung kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan. Angin dari tinju itu menghancurkan cahaya dan yang menyapu, lalu dia meninju ke arah cakar lelaki tua itu. Ledakan, tinju dan cakar bertemu dan bertabrakan dengan keras. Namun, akibatnya cakar tajam lelaki tua Jin dan Dacheng itu bersendewa dengan tinju Fang Xing yang tampak biasa saja, tetapi tidak merobek kelima jarinya seperti yang diharapkan. Sebaliknya, kuku yang lebih tajam dari senjata dewa itu hancur berkeping-keping dan terpental ke segala arah. Tinju Fang Xing tak terkalahkan dan mengenai dada lelaki tua Jin dan Dacheng itu secara langsung, membuat lubang. Setelah itu, dia mengangkat telapak tangannya ke atas lagi, dan sebelum lelaki tua itu bisa terbang mundur, dia mencengkeram lehernya dan menariknya kembali dari jarak beberapa kaki. Adapun pedang terbang yang menyerang dari belakang, Fang Xingli mengabaikannya. Pada saat ini, biksu muda Sensiu kebetulan melafalkan doa Buddha dan perlahan-lahan menyatukan kedua tangannya. Rantai besi dan bahkan pedang terbang di tangan Lucian Mang tiba-tiba ditarik oleh kekuatan aneh yang tak terlukiskan dan terbang ke arah dua lengan gemuk biksu muda Sensiu pada saat yang sama. Mereka semua terbenam di dalamnya tanpa gerakan apapun. Hanya dalam satu gerakan, Sang Tetua Agung berhasil ditangkap, mengejutkan para praktisi di sekitarnya yang hampir tidak mempercayai mata mereka. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing bahkan tidak melihat mereka. Dia mengencangkan kelima jarinya, mengangkat kultivator tua itu ke udara dengan memegangi lehernya, menatap lurus ke matanya, dan berkata dengan dingin, "Di Guiksu, kapan kultivator Jin dan Mahayana menjadi begitu tidak berharga?"
Ada 4 atau 5 dari mereka yang belum pernah kulihat sebelumnya. Berhentilah mempermainkanku. Katakan padaku, siapa kamu dan di mana Lao Xie sekarang? Penguasa Rerun Dewa telah mengeluarkan dekrit bahwa siapapun yang memasuki Rerun Dewa akan dibasmi tanpa ampun. Biksu kecil, kau. Kultivator tua berjanggut putih yang ditangkapnya itu pupil matanya mengecil. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk berteriak dengan suara rendah dan dingin, seolah-olah mengancamnya. Siapa pemilik desa yang kamu bicarakan? Seekor keledai. Fang Xing sama sekali tidak menghiraukannya. Ketika mendengar kata penguasa Rerun Dewa keluar dari mulutnya, matanya sedikit terkejut dan dia berbicara dengan nada bercanda. Berani sekali kau, dasar idiot, menghina tuan mudaku. Aku akan mencabik-cabikmu. Setelah mendengar perkataan Fang Xing, alis sang kultivator tua dipenuhi amarah, dan dia membuka mulutnya untuk memarahi. Bukan keledai. Tatapan mata Fang Xing tiba-tiba menjadi dingin, dan tiba-tiba ia menggunakan 5 jari untuk mencabik lehernya. Kemudian ia mengangkat telapak tangannya ke atas, dan mengayunkannya ke bawah lagi, menghantam tepat di atas kepalanya, bahkan memadamkan jiwanya yang ingin melarikan diri. Kemudian ia menarik kembali telapak tangannya, bertepuk tangan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan menatap para kultivator lainnya. Dia tidak akan mengatakannya, jadi kalian bisa mengatakannya. Katakan padaku, siapa pemilik Rerun Dewa yang kamu bicarakan? Dia sangat marah saat itu, suaranya terdengar membasmi, dan dia benar-benar ingin membasmi. Kau benar-benar membasmi pendeta kepala. Para petani di sekitar situ menjadi ketakutan setelah melihat kejadian itu hingga suara mereka bergetar. Tak seorang pun pernah menyangka bahwa setan ini mampu membasmi seorang jin dan Mahayana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah Anda benar-benar mengira mereka adalah pengemis di jalan dan kubis di ladang? Membasminya begitu saja. Setelah keterkejutan itu, muncul kemarahan yang tak terlukiskan. Tetua lain dari tahap jin dan Mahayana bereaksi paling cepat. Ia segera merentangkan lengan bajunya dan mengorbankan 2 senjata ajaib, sambil berteriak pada saat yang sama bersama-sama, cepat tangkap ibel ini, terlepas dari hidup atau mati. Membasmi. Para biksu berjubah putih di sekitarnya sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada Fang Xing, dan menyerang secara bersamaan dalam sekejap. Apa yang sebenarnya terjadi? Fang Xing sangat marah hingga giginya gatal. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, dan tanpa berkata apa-apa, dia langsung menyerbu keluar. Entah mengapa, dia merasakan gelombang kekesalan di hatinya, dan itu adalah kekesalan paling tak tertahankan yang dapat dia tanggung. Di seluruh Guiksu, selain aku, siapa lagi yang berani menyebut dirinya penguasa Guiksu? Mungkinkah setelah hanya 10 tahun sejak terakhir kali saya kembali, nama keluarga Fang tidak lagi digunakan di Guiksu? 740.